Oke, ya. Nah, ada Bu Yovita dari Jakarta, ya. Ya, dilanjutkan lagi Bapak Ibu yang belum tulis silakan tulis ya. Oke, Bapak Ibu. Jadi sebelum saya mau sharing malam hari ini, saya mau tanya nih Bapak Ibu. Nah, kira-kira di sini ya, yang sudah bergabung di komunitas Yes, coba dong diganti namanya menjadi 09. Hanya yang sudah bergabung ya Bapak Ibu ya. Jadi yang belum bergabung tidak usah diganti namanya. Yang sudah bergabung di komunitas Yes, coba klik partisipan ya, kemudian ada nama Anda di sana, kemudian pilih rename. Lalu ketikkan 09 di depan. Ya, seperti teman-teman yang lain 09 garis penghubung nama Anda. Nah, misalkan Bu Narsi ya, 09 garis penghubung Narsi seperti itu. Ya, saya berikan waktu 1 sampai 2 menit ya Bapak Ibu ya. Boleh minta kerjasamanya untuk diubah menjadi 09 di depan nama. Hanya bagi yang sudah bergabung di komunitas Yes. Oke, mulai dari sekarang ya Bapak Ibu saya kasih waktu 1 sampai 2 menit. Sambil dituliskan yang belum tulis ya, dari kota mana lagi. Nah, ada Bu Anissa dari Kediri. Wah, luar biasa ya. Ini dari berbagai kota ya yang datang, bahkan dari luar negeri. Tadi Bu Hagar dari Malaysia. Luar biasa. Sudah Bapak Ibu? Sudah 1 menit? Apa ada yang terkendala untuk rename? Oke, Bu Irna dari Lampung. Pak Widodo juga dari Lampung. Wah, ini bareng-bareng dari Lampung ya. Iya, salam hebat luar biasa. Bisa Bapak Ibu untuk rename? Ya, oke, Bu Narsi sudah ganti. Oke. 09. Iya. Oke, jadi saya sebutkan ya Bapak Ibu ya. Di sini ada A09. Nah, ini A09 boleh disebutkan namanya siapa, domisilinya dari mana ya, supaya kita bisa kenalan. Ya, jangan saya juga nggak tahu nama Bapak atau nama Ibunya siapa, ya kan? Nah, karena kan di sini kita orangnya sedikit saja ya, hanya 20-an orang, mestinya kita bisa tahu nama masing-masing ya. Boleh di-rename yang A09. Nah, itu siapa? Terus ini Pak Aris ya, salam kenal ya Pak Aris. Pak Aris dari mana kotanya Pak Aris? Ya, ada Pak Febrianto. Ya, Pak Febrianto ini dari kota mana? Boleh dituliskan Pak Febri? Tadi sudah tulis ya? Kalau nggak salah ya, dari Sumatera Barat ya. Iya, dari Padang ya Pak Febri ya. Ini belum bergabung ya Bapak Ibu ya. Saya anggapnya belum bergabung nih, yang belum ditulis 09 di depan. Kira-kira Bapak Ibu masih ada undangan yang belum masuk? Saya sudah mau tutup. Jadi nanti tidak bisa masuk lagi Bapak Ibu. Ada lagi yang belum masuk Bapak Ibu? Nah, ada lagi ya Pak Jais Waliansi ya. Nah, ini dari kota mana Pak Jais? Salam hebat luar biasa, salam kenal. Ya, ada Pak Suryadi 2204 ya. Ini dari mana Pak? Domisilinya boleh dituliskan biar teman-teman semua bisa kenalan. Oke. Ini ada Pak Riki ya. Pak Riki, dari kota mana nih Pak Riki? Ini kalau sudah Dari Bandung, dari Bandung Bu. Oke, Pak Riki sudah gabung komunitas Yes? Baru sekarang Bu. Oh, sudah gabung apa baru ikut seminarnya ini? Baru mau ikut Bu. Oke, sip. Terima kasih ya. Dari mana tadi? Dari Makassar? Ya. Oke, sip Pak Dari Riki. Bandung. Oh, dari Bandung. Ya, Salah ya, sip. Pak Jais yang dari Makassar. Oke, terima kasih ya Pak Riki. Ya, baik Bapak Ibu ya. Oke.
Saya baru mau bergabung. Wah, luar biasa. Salam kenal nih buat Bapak Ibu yang baru pertama kali ya hadir di sharing kita pada malam Oke. hari ini. Wah, saya senang sekali bisa bertemu dengan Anda. Oke, Bapak Ibu ya, terima kasih untuk partisipasinya ya teman-teman yang sudah bergabung, sudah rename ke 09. Ya, Anda semuanya luar biasa, gercep ya, langsung diubah. Wah, keren banget. Jadi dengan begini kita bisa kenal ya, mana teman-teman yang malam hari ini mau dengarkan sharing yang memang baru pertama kali harusnya ikut webinar malam hari ini, tapi karena ditunda, akhirnya saya buatkan satu acara untuk pengganti ya. Sebenarnya tidak ada apa-apanya juga ya Bapak Ibu ya. Ini hanya sekedar sharing saja dengan Anda, karena memang webinar komunitas YES itu luar biasa Bapak Ibu. Anda bisa belajar banyak ya. Sinyal saya jelek ya, putus-putus ya Bapak Ibu ya. Apa suara saya sekarang sudah jelas, Bapak Ibu? Ya, boleh tulis di kolom komentar ya, Bapak Ibu, kalau suara saya sudah jelas. Sudah jelas. Oke, terima kasih Bapak Ibu ya. Nah, oke Bapak Ibu, jadi saya tidak akan ada slide, saya tidak akan ada poster-poster di sini Bapak Ibu ya. Jadi supaya Bapak Ibu ingat sama wajah saya ya. Jadi Bapak Ibu liatin wajah saya, dengar suara saya ya, supaya ingat sama saya Bapak Ibu ya. Nah, bagi yang baru bergabung, nah nama saya Mary Bapak Ibu, saya asalnya dari Medan, Sumatera Utara. Nah, jadi pada kesempatan malam hari ini ya, dikarenakan webinar komunitas YES ada sedikit kendala ya, tidak bisa dijalankan hari ini, ditunda ke minggu depan, maka saya buat sebuah acara sharing malam hari ini. Nah, sebelum saya mulai sharing saya Bapak Ibu, saya mau ngajak Bapak Ibu semua, baik teman-teman yang sudah bergabung ataupun yang belum bergabung, saya mau Bapak Ibu memberikan saya pertanyaan ya. Misalkan tidak harus pertanyaan, misalkan Bapak Ibu mau saya jelaskan tentang apa. Nah, coba Bapak Ibu ketikkan di kolom komentar. Bagi pendapat Anda yang bagus ya, saya akan jelaskan. Jadi saya akan pilih nanti dari topik-topik yang Bapak Ibu sampaikan. Bu Mary, tolong dong jelaskan komunitas YES itu apa. Bu Mary, jelaskan dong, misalkan Bapak Chandra Putra Negara itu lahirnya kapan, ya kan? Itu contoh Bapak Ibu ya. Nah, Anda bisa tuliskan nanti yang bagus, yang menurut saya itu memang bisa saya jadikan topik pada malam hari ini, nanti saya akan sharing Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu? Ya, saya tunggu Bapak Ibu ya. 1 sampai 2 menit silakan diketikkan baik teman-teman yang sudah bergabung maupun yang belum bergabung. Anda pengen tahu tentang apa sih Bapak Ibu? Nah, jadi di sini saya tidak ada materi yang saya haruskan Anda untuk tahu ya, tetapi saya akan berikan apa yang Anda butuhkan Bapak Ibu. Karena kenapa? Karena gini Bapak Ibu. Ya, karena begini. Kalau saya kenyang, ya, Anda belikan saya makanan paling enak pun, saya belum tentu makan, Bapak Ibu. Betul enggak? Karena saya kenyang. Tapi kalau saya lapar, Bapak Ibu, Anda kasih saya makanan yang enggak ada rasa, itu pun saya makan. Nah, artinya apa? Jadi artinya saya tidak mau memberikan sesuatu kalau memang Anda tidak mau. Nah, tapi saya akan memberikan apa yang Anda mau, Bapak Ibu. Nah, jadi dengan begitu kalau saya lapar, ya, saya dikasih makanan apapun, saya akan merasa kenyang setelah makan. Tapi kalau saya kenyang, saya dikasih makanan apapun yang enak, yang paling lezat pun, saya tidak akan menghargai makanan itu. Betul nggak Bapak Ibu? Nah, jadi supaya Bapak Ibu semuanya bisa merasa kenyang, saya mau memberikan kepada Anda yang merasa lapar, yang haus akan ilmu, yang pengen tahu tentang komunitas YES. Nah, itu yang akan saya beri. Ya. Ayo Bapak Ibu, di sini kan ada 32 orang, sama saya ada 33. Masa yang kasih topik cuma Pak Musafa? Dari 33 orang ini, Bapak Ibu 32 orang. Nah, ini siapa nih yang masuk pakai nomor HP 0857 9121 9080. Coba dong Pak, tolong diubah jadi nama ya Pak. Diubah di bagian partisipan di bawah. Nah, klik partisipan, kemudian ada nama Anda, klik rename. Ubah menjadi nama Anda, jadi saya bisa kenal. Ayo Bapak Ibu di sini para mentor-mentor juga berikan topik Bapak Ibu, ketikkan di kolom komentar.
Oke, sudah ada 2 orang nih, ya. Ayo, siapa lagi Bapak Ibu? Apa sih yang Anda pengen tahu tentang komunitas Yes? Masa sih Anda nggak pengen tahu apa-apa Bapak Ibu? Apalagi teman-teman yang belum bergabung. Bukankah begitu banyak itu pertanyaan di dalam pikiran Anda ya? Jangan malu-malu. Jangan jangan berpikir bahwa ah nggak usah deh, nanti kan dijelasin. Nah, saya tidak akan menjelaskan apa yang Bapak Ibu tidak mau keluarkan. Oke? Sepakat ya Bapak Ibu ya. Saya hanya akan menceritakan apa yang Bapak Ibu butuhkan. Paling nanti saya ada tambahan ya di akhir. Nah, yang mungkin saya mau infokan ya. Nanti mungkin saya akan infokan apa. Jadi ini bentuknya sharing. Sharing yang memang Bapak Ibu mau, yang memang Bapak Ibu butuhkan ya. Kalau memang Bapak Ibu belum membutuhkan itu, ya saya tidak sharing itu. Bagaimana supaya pede kalau ketemu sama orang baru? Bu Mary, apa ruginya kalau tidak join di komunitas Yes? Wah, selamat malam semuanya. Salam hebat luar biasa. Malam Pak Widodo. Ayo Pak Widodo. Mau saya sharing tentang hal apa nih Pak Widodo? Di sini banyak ya Bapak Ibu. Nah, sudah ada 34 orang loh. Ayo, masing-masing pikir. Anda pengen tahu apa Bapak Ibu? Ya, coba ambil waktu 1 menit Bapak Ibu, sambil dengarkan suara saya yang merdu ini Bapak Ibu, Anda renungkan. Apa yang saya pengen tahu? Ya, saya pengen tahu apa? Jadi apa yang Anda ingin tahu itu belum tentu pertanyaan, belum tentu. Anda bisa bisa tuliskan ya. Nah, ini Pak Riki udah selesai makan ya, Pak Riki ya. Oke, ayo Pak, pikirkan Pak. Ya, maaf ya Pak, saya mute ya Pak. Supaya suara-suaranya semuanya tidak bertabrakan. Ayo, pikirkan Bapak Ibu, apa yang Anda ingin tahu tentang komunitas Yes ya, tentang KK Indonesia ya, tentang Bapak Chandra Putra Negara mungkin, tentang bukunya Bapak Chandra mungkin, tentang siapa Bapak Chandra Putra Negara, Bu Mary. Dari tadi Bu Mary ngomong Chandra Putra Negara, saya aja tidak kenal. Nah, tanyakan, Bu, siapa Bapak Chandra Putra Negara? Nah, itu juga pertanyaan, itu juga topik ya. Bisnis di komunitas Yes seperti apa? Bagaimana cerita awal Cemary join dan usaha yang dilakukan bisa sampai sekarang? Oke, Ibu Mary mau tanya, cara bergabung di komunitas Yes itu apa syaratnya? Dan komunitas Yes itu kegiatannya apa saja? Nah, ini keren Pak Febri ya. Ini pertanyaan yang pasti mewakili semua teman-teman yang belum bergabung nih. Ya kan? Pertanyaan yang simple ketiknya, panjang jawabannya Bapak Ibu ya. Oke, saya mau mulai dari mana ya? Saya mulai dari hmm, mau mulai dari mana nih Bapak Ibu kira-kira? Coba Anda baca Bapak Ibu di kolom komentar nih. Teman-teman sudah pada tanya nih, kira-kira topik yang mana nih yang saya mau jawab dulu. Bisa apa saja yang ditawarkan oleh komunitas Yes dan cara mendapatkan hasil atau keuntungannya seperti apa? Oke, baik Bapak Ibu ya. Nah, saya akan jawab satu persatu Bapak Ibu ya. Karena saya mau pilih pun pilihan tidak banyak Bapak Ibu ya. Dan semua yang Bapak Ibu ingin tahu semuanya pertanyaan yang luar biasa ya. Oke, saya jawab satu persatu. Nah, ini ada lagi bagaimana pola mindset seorang pengusaha agar tetap konsisten menjalankan bisnis walaupun dalam keadaan up and down. Baik. Oke, Bapak Ibu. Sambil Bapak Ibu boleh berpikir, yang belum buat pertanyaan boleh berpikir untuk topik dan pertanyaan. Ya, bagi yang sudah buat, oke, nanti saya akan jawab satu persatu dan saya akan mulai jelaskan ya Bapak Ibu ya, sharing malam hari ini. Oke, mulai dari Pak Mustafa. Komunitas Yes itu apa sih, Bu? Ya. Nah, komunitas Yes ini adalah sebuah komunitas Bapak Ibu ya yang isinya itu banyak orang-orang dari berbagai latar belakang. Jadi, ada yang latar belakangnya tidak sekolah, ada latar belakangnya sekolahnya SD, ada yang sekolahnya cuma SMP, ada yang cuma SMA, ada yang sampai udah kuliah S1, S2, S3, ada yang dokter, ada yang
sudah jadi anggota dewan ya, ada yang sudah punya usaha. Nah, ada juga yang pengangguran Bapak Ibu. Jadi komunitas YES ini adalah komunitas yang tidak memandang latar belakang. Jadi di sini orang-orangnya itu terkumpul loh. Jadi ini komunitas apa ya? Kenapa kok tidak ada seperti spesifikasinya? Mungkin kalau komunitas Ferrari, orang-orangnya pada punya Ferrari, Bapak Ibu ya. Kalau punyanya Toyota ya kan, misalkan dia punyanya Avanza, ya nggak bisa dia join di komunitasnya Ferrari. Mungkin bisa-bisa aja, tapi tahan batinnya enggak, ya kan? Karena orang-orang di komunitas Ferrari itu mungkin pembahasannya tuh ya seputar mobil Ferrari, seputar tentang ya hal-hal tentang mobil mereka. Oke. Nah, mungkin kalau kita ngomong lagi komunitas spiritual ya. Nah, biasanya kalau di agama-agama kita ya, di setiap agama itu pasti ada perkumpulannya. Ya, teman-teman ngaji, ya teman-teman di gereja, teman-teman di vihara. Nah, itu spesifiknya adalah kita mau mengembangkan kerohanian kita. Betul ya, Bapak Ibu ya. Nah, lalu komunitas YES ini apa dong? Mau dibilang mengembangkan kerohanian? Enggak. Mau dibilang mengembangkan Ferrari? Enggak juga, ya kan? Mau dibilang komunitas yang julid, ya kan? Ngomongin orang? Enggak juga, Bapak Ibu. Jadi komunitas YES ini apa? Komunitas YES adalah komunitas untuk orang-orang yang mereka itu mau memiliki mindset yang benar, yang mau punya masa depan yang lebih baik, Bapak Ibu. Jadi kalau dia hari ini seorang anak mahasiswa, ya, kalau dia seorang mahasiswa, saya nggak bilang dia ini masa depannya nggak baik, tapi saya bilang dia mau dapat masa depan yang lebih baik. Kalau hari ini dia pengangguran, dia mau masa depan yang lebih baik. Kalau hari ini dia itu adalah seorang dokter, dia mau masa depan yang lebih baik. Jadi lebih baik itu Bapak Ibu, itu satu ukuran yang sangat luas. Ya, bukan ukuran yang satu doang gitu, enggak. Jadi ya tergantung Anda dari latar belakang apa, Anda itu mau apa. Nah, pokoknya kalau Anda mau hidup Anda lebih baik, berkomunitaslah di komunitas YES Bapak Ibu. Karena di komunitas YES ini kita nggak cuma ngomongin Ferrari, kita nggak cuma ngomongin rohani, ya kan? Nah, kita nggak cuma ngomongin tentang orang, ya kan? Tapi kita kita omongin tentang 8 aspek Bapak Ibu. Nah, 8 aspek ini, ayo teman-teman yang sudah bergabung, boleh bantu saya di kolom komentar 8 aspek ini apa saja Bapak Ibu. Nah, jadi di komunitas YES itu kita bahas kita mengembangkan 8 aspek Bapak Ibu. Nah, yang pertama ya, itu ada finansial ya atau keuangan, itu sudah pasti. Kita mau punya keuangan yang lebih baik. Kesehatan ya, kita mau punya kesehatan yang lebih baik daripada sebelumnya. Ya, nah semisal Bapak Ibu ya, contoh dulunya kita perokok aktif ya, kita perokok berat. Nah, kita mau bisa meninggalkan itu, kita harus punya lingkungan yang positif. Nah, misalkan seperti itu ya. Kemudian yang ketiga, apalagi Bapak Ibu ya, dari aspek apa? Aspek keluarga. Wah, saya Bu Mary, saya ribut terus sama keluarga saya. Nggak bisa saya itu menemukan kedamaian di dalam keluarga saya ya. Saya pusing sekali kalau udah sampai rumah Bu Mary. Wah, itu rasanya kayak neraka Bu Mary. Istri saya merepet ya, suami saya marah-marah, anak saya itu kerjanya buat saya pusing, wah pokoknya saya stres Bu Mary. Jadi saya mau cari ketenangan di sebuah komunitas, ya kan? Nah, ayo apa lagi? 5 aspek lagi apa? Coba teman-teman komunitas YES yang sudah bergabung bisa bantu saya 5 aspeknya lagi itu apa? Boleh ketikkan di kolom komentar ya. Nah, jadi di komunitas YES Bapak Ibu ya, kita itu menyeimbangkan 8 aspek ini. Jadi bukan cuman aspek finansial. Oke? Nah, itulah komunitas YES. Jadi orang yang bergabung di sini itu mereka itu apa? Tujuannya ya macam-macam. Ada yang mereka finansialnya kurang ya. Nah, itu Pak Mustaqim sudah bantu ya. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7. Masih 7 loh Pak Mustaqim, masih kurang 1. Ayo. Ayo Bapak Ibu. Keluarga. Wah. Dilengkapi ya.
Iya, ini kelihatan ini, teman-teman ini malas menulis ya. Ketika satu udah ketik, yang lain langsung hanya melengkapi. Wah, itu kelihatan banget ya Bapak Ibu ya, malas mengetik itu ya. Padahal tahu tapi tidak diketik gitu ya. Oke, nggak apa-apa ya, yang penting sudah dibantu. Nah, macam-macam Bapak Ibu, ya. Orang yang ada di komunitas Yes ini ada yang mungkin mencari finansial, ada yang mungkin mencari kesehatan, ada yang mungkin mencari rekreasi, uangnya sudah banyak ya, sudah berlimpah, tapi nggak pernah bisa ke luar negeri atau jalan-jalan. Jangankan ke luar negeri, ya, ke kota, ke desa sebelah aja nggak bisa misalkan, atau ke kota sebelah aja nggak ada waktu. Nah, ada juga yang dia mau mengembangkan spiritualnya. Ada juga yang dia itu karirnya itu selama ini itu gonta-ganti terus Bapak Ibu. Ya nggak tahu mau kerja apa, kerja sama orang itu nggak bisa terus ya. Kemudian bolak-balik resign ya. Nah, misalkan seperti itu. Kemudian dia juga suka dengan pengembangan diri. Dia suka belajar hal-hal yang baru, apalagi tentang mindset ya. Dia suka, oh ternyata kita jadi orang tuh harus seperti ini. Oh ternyata kalau kita mau sukses kita harus punya karakter ini. Nah, dia suka pengembangan diri. Kemudian apa? Hubungan sosial. Selama ini antisosial banget. Pokoknya kalau disuruh ya untuk ketemu sama orang, ya bicara sama orang, wah itu gak gue banget Bu Mary. Bukan gue banget itu. Gue ini pokoknya tipenya itu di kamar aja. Nah, misalkan seperti itu. Tapi dia punya kesadaran dia nggak mau seperti itu terus. Dia mau merubah itu. Dia pengen punya banyak teman. Dia pengen punya banyak relasi. Nah, misalkan seperti itu. Dan yang terakhir itu adalah keluarga. Nah, terima kasih ya Pak Musafa, Pak Randy, Bu Narsi, dan Pak Mustaqim ya sudah bantu di kolom komentar. Nah, keluarga ini yang tadi saya sebut Bapak Ibu. Mungkin saja dia tidak mendapatkan kedamaian di dalam keluarganya. Nah, jadi Bapak Ibu ya, di komunitas sini itu semua ada kuncinya Bapak Ibu. Kalau Anda mau menyeimbangkan 8 ini supaya semuanya seimbang, jangan uangnya banyak, keluarganya kacau, jangan keluarganya bagus, uang nggak ada, ya. Jangan misalkan tidak ada uang kerjanya rekreasi terus, ya kan? Jangan uang banyak, keluarga bagus, rekreasi bagus, tapi sakit-sakitan. Nah, ada kuncinya Bapak Ibu di bisnis ini ya di komunitas Yes ini itu ada kuncinya. Nah, itulah komunitas Yes Bapak Ibu. Oke, terjawab ya Bapak Ibu ya. Apa itu komunitas Yes? Jadi komunitas Yes adalah kumpulan orang-orang positif ya yang pastinya mereka punya tujuan. Mereka itu mau menyeimbangkan 8 aspek ini. Nah, jadi banyak nggak orang-orang seperti itu? Banyak. Sedangkan orang yang kejar uang aja, satu komunitas ngomongin uang aja, itu aja banyak. Apalagi ini 8 aspek. Wah, jauh lebih banyak Bapak Ibu. Ya, mungkin seperti Pak Riki contohnya ya. Nah, Pak Riki hari ini malam hari ini datang ke sharing saya malam hari ini, mungkin ada yang Pak Riki cari gitu ya. Nah, mungkin ada yang Pak Riki cari. Kenapa saya sebutnya Pak Riki terus? Karena di depan saya ini Pak Riki ya. Saya lihatnya tuh wajahnya Pak Riki gitu loh. Nah, jadi saya sebutnya Pak Riki. Oke? Nah, jadi itu. Pasti ada satu tujuan yang Anda mau cari di sini, benar kan? Nah, tapi saya juga nggak tahu apa yang Anda cari. Tapi di sini kita ada menyediakan fasilitas ya untuk menyeimbangkan 8 aspek yang Anda cari. Oke, Bapak Ibu. Nah, apa hubungannya dengan 8 aspek itu, Bu Mary? Ya, kenapa kok di komunitasnya itu eh, ngomongin 8 aspek itu? Karena Bapak Ibu ya, nah ini kenyataan Bapak Ibu ya. Saya punya teman ya, ada yang dari kalangan tidak mampu banget ya, ada yang dari kalangan yang mampu banget Bapak Ibu. Dan saya di 2 kalangan ini ya, kalangan yang tidak mampu banget sama kalangan yang mampu banget, itu sama-sama tidak bahagia Bapak Ibu. Sama-sama tidak bersyukur dengan hidupnya mereka. Kenapa? Karena mereka itu tidak bisa membalancekan 8 aspek ini Bapak Ibu. Ya. Nah, kalau yang dari kalangan yang tidak mampu, tentu Bapak Ibu, yang buat mereka itu tidak bisa bahagia adalah anaknya mau sekolah susah, ya. Kalau sakit bahkan mau ke dokter aja mikir 10 kali karena harus keluarin biaya, ya. Gimana mau bahagia? Gimana mau senang? Ya kan? Dikit-dikit semuanya butuh uang. Nah, sementara kebalikannya Bapak Ibu, orang yang memang mampu banget Bapak Ibu, ya. Bapak Ibu pikir itu bahagia.
Nah, saya punya teman itu mampu banget Bapak Ibu, itu pun tidak bahagia. Kenapa? Mama papanya sibuk cari uang. Kalau malam jam segini belum tentu ada di rumah. Kalau makan masing-masing. Kalau ada apa-apa cuman bisa WA. Nggak bisa yang kayak, "Mama, aku begini-begini, aku harus gimana?" Nggak bisa kayak gitu Bapak Ibu. Karena uangnya sudah terlalu banyak dan fokusnya itu cari uang. Nah, akhirnya keharmonisan di dalam rumah itu tidak ada Bapak Ibu. Nah, jadi itu orang yang, saya katakan, kita kategorikan itu miskin dan orang kaya ya. Nah, jadi kalau Bapak Ibu punya satu mindset, orang sukses itu adalah orang kaya, nah saya hari ini sharing ke Bapak Ibu bahwa orang kaya itu belum tentu sukses. Karena orang sukses itu adalah orang yang dia itu merasa bahwa dia itu bahagia Bapak Ibu. Tapi kalau dia hanya kaya, dia hanya punya banyak uang, tapi dia juga tidak 7 aspek lainnya itu tidak terpenuhi, dia juga tidak akan merasa kalau dia itu sukses. Saya tanya sama teman saya, "Jadi kamu merasa dengan orang tua kamu yang punya uangnya yang nggak akan pernah habis kayak gitu, kamu bahagia dan kamu merasa sukses nggak?" "Loh, itu kan uang orang tua saya. Dan saya tidak merasa bahagia dengan uang yang banyak itu. Nggak apa-apa saya nggak punya uang, yang penting mama papa saya itu ada gitu loh di rumah, ya kita bisa rekreasi sama-sama, kita bisa, ke mana-mana itu bareng, karena kehadiran orang tua itu penting. Nah itu menurut teman saya, belum tentu menurut saya, menurut Anda itu sama. Bisa jadi kita di posisinya dia, sorry, bisa jadi kita di posisinya kita saat ini, kita pengen banget seperti dia, punya uangnya banyak ya. Tapi Bapak Ibu harus tahu itu tidak bahagia. Nah, bukan saya bilang punya uang itu salah ya. Punya uang itu penting Bapak Ibu, karena segala-gala itu butuh uang. Tidak ada uang rasanya mau mati Bapak Ibu ya. Nah, jadi uang penting, keluarga penting, ya, semuanya penting. 8 aspek itu penting Bapak Ibu. Itulah kenapa ya di komunitas YES diajarkan 8 aspek, karena semua orang mau sukses di sini Bapak Ibu. Nah, suksesnya, arti pengertian suksesnya di komunitas YES itu adalah 8 aspek. Oke, Bapak Ibu, 8 aspeknya apa? Anda bisa baca di kolom komentar ya. Oke, saya lanjut ya Bapak Ibu ya. Bagaimana tips biar bisa lancar public speaking di depan kamera seperti Bu Mary? Nah, ini pertanyaan yang saya sering banget ditanyakan ya. Mungkin Bapak Ibu lihat saya, wah ini kayaknya bicaranya lancar ya. Kayaknya ada belajar ya, ada kursus ya Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu nggak tahu ya, saya 4 tahun yang lalu bahasa Indonesia aja saya itu nggak lancar Bapak Ibu. Ya, saya itu kalau mau ngomong sesuatu, saya mikir dulu, bahasa Indonesianya apa ya? Oh iya ini, nah baru saya ngomong. Ah, udah itu logat saya Bapak Ibu ya, aksen saya berbicara bahasa Indonesia tuh nggak kayak gini 4 tahun yang lalu Bapak Ibu. Jadi 4 tahun yang lalu itu saya bener-bener yang kayak orang daerah ya, bener-bener orang daerah, orang Medan ya, yang kalau bicara itu ketahuan ini bukan bukan orang, bukan orang yang dari Jawa atau dari inilah ya, dari Pulau Jawa, ini pasti dari luar pulau ini. Nah, pasti seperti itu. Jadi, apa yang membuat saya hari ini bicaranya bisa lancar, Bapak Ibu, saya tidak ada belajar, ya. Saya tidak ada, oh public speaking yang saya belajar apa, saya nggak ada. Tapi Bapak Ibu ya, saya itu belajar itu di komunitas YES. Nah, itu. Jadi kan saya banyak belajar dari komunitas YES itu, bahkan dari hal kecil nggak bisa bahasa Indonesia dengan lancar aja, saya belajarnya di sini Bapak Ibu. Nah, jadi saya itu dulu Bapak Ibu ya, sangat susah untuk berbahasa Indonesia. Sampai saya kalau mau jelaskan seperti ini sama, orang yang belum gabung Bapak Ibu ya, saya harus tulis dulu di kertas. Saya tulis dulu, oh saya mau cerita ini, nanti saya mau ngomong ini, terus ini nanti ngomongnya ini. Saya tulis dulu Bapak Ibu, dulu. Ya, jadi ketika saya bicara sama orang, saya baca. Oh iya, tadi mau ngomong soal ini. Oh iya kan. Jadi saya tuh kesannya itu saya membaca Bapak Ibu. Tapi saya tidak buat pakai nada membaca ya, pakai nada bicara. Nah, seperti itu. Jadi saya belajar sama mentor saya. Mentor saya kan dari Jakarta waktu itu, dari Tangerang ya. Jadi kalau misalkan mentor saya itu bicara, menjelaskan sesuatu tentang bisnis ini, saya pasti mintanya voice note. Tolong dong Pak, di voice note aja Pak, supaya nanti saya bisa ulang-ulang. Nah, di voice note saya dengar, saya benar-benar fokus. Oh,
oh gitu, oh bahasa Indonesianya ini itu, gitu loh. Saya sampai kayak gitu Bapak Ibu, oh iya iya iya. Akhirnya ya karena saya latih, saya paksa diri saya Bapak Ibu, saya benar-benar paksa Bapak Ibu. Jadi kan ada pantun ngomong ya, "Allah bisa karena terpaksa." Jadi saya paksa diri saya untuk berbahasa Indonesia Bapak Ibu. Nah, sejak saat itu saya paksa, saya bicara lagi, paksa lagi, akhirnya saya bisa bahasa Indonesia. Nah, tantangan keduanya Bapak Ibu ya, bahasa Indonesianya sudah lancar, buat video ya Pak Herman, itu saya bisa ulang-ulang sampai 20 kali Pak Herman. Saya mau cerita nih tentang satu produk ya yang saya jual. Saya mau cerita. Ya, halo teman-teman, ini adalah produk ulang lagi, ya kan? Nah, ulang lagi. Halo teman-teman, ekspresinya terlalu kaku, ya kan? Ulang lagi. Sampai keringetan Bapak Ibu. Jadi saya dulu buat satu video itu bisa 1 jam Bapak Ibu. Ya, 1 jam itu udah retake-nya berkali-kali padahal Bapak Ibu cuma 30 detik, cuma 1 menit video yang saya buat. Itu pun ulang-ulang. Akhirnya saya tulis lagi di kertas Bapak Ibu, apa yang saya mau omongin. Oh, saya mau cerita produk ini begini-begini. Oh, produk ini begini-begini. Jadi saya baca dulu ya. Oh ya, saya mau ngomong ini. Oh, ini. Oke. Jangan dihafal, dipahami dulu, dipahami. Oke, baru ngomong. Nah, jadi saya dulu kayak gitu, Pak Herman. Jadi saya benar-benar nggak bisa, udah nggak lancar bahasa Indonesia, udah lancar pun itu bicaranya itu nggak ingat gitu loh. Karena nggak terbiasa kan di depan kamera kan. Saya dari dulu nggak pernah gitu loh, bicara di depan kamera itu nggak pernah. Nah, akhirnya saya latih ya kan. Kemudian kalau ada ditunjuk ya sama mentor saya, Mary, kamu jadi host ya. Wah, saya udah keringat dingin, pegang mic itu mic-nya udah sampai kayak licin ya, karena tangan saya ini udah keringatan, tapi saya tahan-tahan ya. Saya tahan-tahan di depan panggung, "Ayo Mary, kamu bisa," saya bicara. Nah, lama-lama Bapak Ibu akhirnya saya terbiasa gitu ya. Jadi tidak ada rahasia untuk bicara lancar. Yang penting dilatih terus. Itu jam terbang itu sangat penting Bapak Ibu. Kita latih apa yang kita rasa kita tidak bisa ya, kita jangan takut. Ya, kita nggak bisa bukannya takut, tapi kita coba terus, dan itu membuat jam terbang kita itu semakin banyak. Akhirnya kita bisa bicara di luar kepala gitu. Oke, Pak Herman menjawab ya. Oke, lanjut. Pak Mustafa, terus apa saja Bu yang didapatkan kalau bergabung di KK Indonesia dan komunitas YES ya. Nah, ini sekaligus menjawab pertanyaannya Bu Narsi ya, dan kalau teman-teman punya pertanyaan yang sama, ini saya sekaligus menjawab ya. Nah, apa saja Bu yang didapatkan kalau bergabung di KK Indonesia? Nah, kalau di KK Indonesia dan di komunitas YES ini Bapak Ibu ya, sebelumnya apakah Anda sudah paham komunitas YES dan KK Indonesia? Nah, jadi Bapak Ibu gini, saya cerita mundur sedikit ya, buat teman-teman yang belum gabung supaya tidak bingung. Nah, Bapak Ibu kenal ya sama Bapak Chandra Putra Negara. Kenal nggak Pak Riki? Kenal ya? Oke, nggak bisa unmute tuh Pak Riki, karena saya lock dulu ya, supaya suaranya nggak tabrakan. Kenal ya Pak Riki ya? Oke, kenal ya. Gini Pak Riki kalau kenal. Lemot ya? Nggak kenal ya Pak Riki ya? Gini dong, gini sama gini. Jadi saya tahu. Oh, kenal. Oke. Nah, kenal ya sama Bapak Chandra ya. Siapa sih di sini yang buka kamera? Nggak ada kan? Cuman Pak Riki kan? Nah, ya udahlah. Anggap aja saya bicaranya sama Pak Riki ya. Soalnya yang lain nggak mau buka kamera. Ini ada satu, tapi nomor telepon. Saya nggak tahu panggilnya apa tuh. Siapa Pak namanya tuh? 085791219080. Coba tulis di kolom komentar, Pak. Namanya siapa, Pak? Jadi saya bisa panggil. Karena cuma kita bertiga nih yang saling lihat-lihatan, ya kan? Oke. Nah, Bapak Sandra ini, Bapak Ibu ya, ada Pak Musafa, ya kan? Gitu dong. Jadi kan saya merasa saya ini, halo Pak. Saya merasa saya ini bicara sama orang, Bapak Ibu, bukan bicara sama laptop, ya kan? Nah, ada Pak Aris juga. Halo Pak Aris. Siapa lagi yang buka nih? Nggak ada kan? Oke. Nah, jadi Bapak Ibu ya, Bapak Chandra beliau ini dulunya Bapak Ibu, beliau ini anak muda biasa-biasa, seperti Anda Bapak Ibu, ya. Anak-anak muda biasa ya,
Nah, kemudian Bapak Chandra ini pada saat dia masih muda, ini kalau yang sudah baca buku Badai Pasti Berlalu itu pasti tahu ceritanya. Tapi saya ceritakan sekilas saja Bapak Ibu. Nah, Bapak Chandra Putra Negara, beliau ini dulu waktu usia belasan tahun ya, 17 atau 19 tahun, beliau itu mamanya itu kena masalah Bapak Ibu. Jadi mamanya dituduh oleh temannya kalau mamanya itu apa yang apa ya, saya lupa ya kasusnya apa ya. Intinya mamanya Pak Chandra itu sampai hutang sama orang 500 juta Bapak Ibu. Tapi itu bukan pure bukan asli hutangnya mamanya Pak Chandra, tapi seperti difitnah gitu. Seperti difitnah. Nah, akhirnya hutang sama orang 500 juta pada zaman kita belum lahir Bapak Ibu. Pak Chandra tuh masih umur 17-19 tahun, bayangin. 500 juta itu Bapak Ibu sekarang kayaknya sudah 5M ya, atau 500M mungkin ya. Nah, jadi itu sangat besar Bapak Ibu ya, nilainya. Nah, jadi akhirnya mamanya Pak Chandra stres ya, kemudian bingung harus bagaimana sampai rumah, mobil, semuanya itu digadaikan Bapak Ibu supaya bisa membayar hutang supaya bisa lunas ya. Tetapi mungkin karena begitu stres dan segala macam akhirnya mamanya Pak Chandra meninggal dunia pada saat itu. Nah, ketika mamanya meninggal ya Bapak Ibu, Pak Chandra semakin stres sampai hampir bunuh diri cuman tidak mati Bapak Ibu pada saat itu. Ya bayangin, beliau ini anak cowok yang paling besar ya, punya cici-cici ya, punya kakak-kakak, punya adik. Tapi sebagai anak cowok paling besar, Pak Chandra tuh merasa dia menanggung beban yang begitu berat gitu loh. Ya, harus bisa menafkahi keluarganya, harus kehilangan mama yang dia cintai, dan harus menanggung hutang yang begitu besar. Sampai Pak Chandra pernah bunuh diri, tapi nggak mati, Bapak Ibu. Ya, puji syukur ya Pak Chandra kalau mati hari itu, nggak ada hari ini, Bapak Ibu ya. Nah, jadi akhirnya Pak Chandra dapat mimpi dari mamanya ya. Kayaknya di dalam mimpi itu mungkin mamanya memberikan pesan ya, seperti kalau kamu pasti bisa gitu untuk menyelesaikan masalah ini. Dan ternyata Pak Chandra bangkit, Pak Chandra mulai lagi, dan Pak Chandra kenallah dengan yang namanya Kakak Indonesia, Bapak Ibu. Nah, jadi sorry Bapak Ibu ya, saya ralat sedikit. Sebelum mama Pak Chandra meninggal ya, ketika sudah kena masalah itu Bapak Ibu, Pak Chandra sudah kenal sama bisnis ini ya. Jadi Pak Chandra itu kalau saya tidak salah itu sempat bawa mamanya itu jalan-jalan ke luar negeri dengan bisnis ini. Kalau saya nggak salah ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi ketika Pak Chandra sudah di bisnis ini tapi belum kelihatan terlalu jauh hasilnya ya. Kemudian mamanya meninggal, dan Pak Chandra itu akhirnya betul-betul fokus di bisnis ini, Bapak Ibu, yang namanya Kakak Indonesia. Nah, jadi Pak Chandra fokus di bisnis ini, sampai hari ini itu kalau dihitung kurang lebih sudah 24 tahun Pak Chandra di bisnis ini, Bapak Ibu. Nah, jadi selama beliau ada di bisnis ini, itu benar-benar Pak Chandra pelajari semuanya. Mulai dari cara menjalankan bisnisnya, apa saja yang dia alami di dalam bisnis Kakak Indonesia ini, dan segala macam, itu Pak Chandra bertumbuh besar, ya, bukan besar badannya, bukan besar umurnya, besar penghasilannya, besar karirnya, besar namanya, itu semua dari Kakak Indonesia ini, Bapak Ibu. Nah, jadi dari sanalah Pak Chandra belajar banyak hal tentang ilmu bisnis, tentang ilmu mindset, tentang ilmu bagaimana kita bisa sukses. Nah, itulah yang dituangkan oleh Pak Chandra di dalam YouTube channel Success Before 30. Jadi, YouTube channel SB30 yang Bapak Ibu nonton semuanya, itu bukan cuma teori dari buku ke buku saja, tetapi itu memang apa yang Bapak Chandra rasakan Bapak Ibu, yang beliau alami. Nah, jadi makanya kenapa? Menurut Bapak Ibu, sangat powerful nggak videonya Pak Chandra? Kalau kita nonton Bapak Ibu, kira-kira kita tuh terbakar nggak Bapak Ibu? Kira-kira kita itu langsung mau action nggak seperti yang disampaikan oleh Pak Chandra di YouTube channel? Langsung kan? Kenapa? Karena itu bukan sharing dari buku. Itu betul-betul apa yang Pak Chandra rasakan, apa yang Pak Chandra lakukan juga. Nah, seperti itu. Nah, jadi hubungannya komunitas Yes dengan Kiki Indonesia ini adalah Pak Chandra belajar banyak hal di Kiki Indonesia, kemudian Pak Chandra bentuk yang namanya komunitas Yes.
Karena Pak Chandra yakin kalau dirinya saja yang begitu terpuruk dulu ya, yang begitu susah waktu itu saja bisa berhasil, apalagi anak-anak muda di Indonesia yang lain yang mungkin lebih beruntung. Tidak separah seperti Pak Chandra. Ataupun yang kalau seperti Pak Chandra itu pun bisa untuk mendapatkan masa depan yang lebih baik. Nah, makanya Pak Chandra itu membentuk komunitas YES ini, Bapak Ibu, ya, sehingga di dalam komunitas YES ini banyak orang-orang yang mau seperti Pak Chandra, mau belajar dari Pak Chandra. Nah, itulah KK Indonesia dan komunitas YES. Jadi dapat apa saja, Bu, kalau saya bergabung di KK Indonesia dan komunitas YES? Ya tentu Anda dapat masa depan yang lebih baik. Anda dapat ilmu yang Anda tidak pernah dapatkan di sekolah SD, SMP, SMA, universitas manapun. Anda tidak pernah akan dapat ilmu ini, Bapak Ibu. Karena ini ilmu kehidupan. Ya, yang Bapak Chandra ajarkan di bisnis ini, yang saya sampaikan malam hari ini, pernah Bapak Ibu dengarkan ini di waktu Anda kelas SD, atau Anda SMP, SMA, atau Anda saat kuliah? Tidak ada kan Bapak Ibu kan? Nah, jadi yang Anda akan dapatkan itu semua adalah yang bisa membuat Anda, hidup Anda berubah 180 derajat dari Anda yang hari ini. Kalau Anda mau, ya. Kalau Anda tidak mau, juga tidak apa-apa, Bapak Ibu, ya. Karena Bapak Chandra Putra Negara itu sekarang, Bapak Ibu, ya, itu sudah dikenal di mana-mana, Bapak Ibu, ya. Jadi Bapak Chandra Putra Negara itu bukan lagi yang kayak, kamu mau nggak hidupmu berubah? Ayo ikut saya. Enggak lagi, Bapak Ibu, ya. Malah kalau kamu yang mau, silakan cari saya. Saya sangat welcome. Nah, tapi kalau Anda tidak mau, masih banyak orang yang mau belajar. Jadi Bapak Chandra itu prinsipnya sama seperti yang tadi saya sampaikan di awal, memberi makan kepada yang mau makan. Kalau tidak mau makan tidak apa-apa, ya. Nah, itu Bapak Ibu. Oke, jadi ruginya apa? Ya, ruginya sudah terjawab. Kalau Anda tidak bergabung di komunitas ini, ya kita tidak rugi apa-apa, Bapak Ibu. Ya, saya tidak rugi apa-apa, Bapak Chandra tidak rugi apa-apa, semua tidak rugi apa-apa. Yang rugi siapa? Anda melewatkan satu kesempatan yang mungkin bisa merubah masa depan Anda. Ya, who knows? Ya, siapa yang tahu? Saya juga nggak tahu, Anda juga nggak tahu. Tapi kan kalau kita tidak coba, kita sama sekali tidak tahu apa-apa. Tapi kalau kita coba, wah ternyata untung Bu Mary. Tanggal 28 Hari Pahlawan, ya kan? Saya dengarkan sharing Bu Mary dan hari ini hidup saya berubah. Ya siapa tahu ya, suatu hari Bapak Ibu ngomong seperti itu nanti ya. Oke, kita lanjut ya Bapak Ibu ya. Bagaimana supaya pede kalau ketemu orang yang baru? Ya, pede ya. Ya, salah satunya itu penampilan kita nih, Pak Ahmad ya. Kalau kita mau pede ketemu orang, penampilan kita dulu. Kita harus wangi ya, pakai deodoran, pakai parfum ya kan. Nah, rambutnya dicuci, jangan rambutnya lepek-lepek ya, basah-basah. Kita pasti nggak pede. Jangankan bicara, bajunya aja kayaknya gini-gini Bapak Ibu kan nggak pede. Nah, kalau perutnya besar jangan pakai baju yang sempit. Nanti ujung-ujungnya tarik-tarik baju terus, ya kan? Nah, kalau misalkan bajunya panas jangan pakai kalau cuaca panas jangan pakai baju yang tebal. Nanti malah nggak pede karena kepanasan, ya kan? Burket-burket Bapak Ibu. Nah, itu penampilan itu paling penting Bapak Ibu. Jadi saya ya Bapak Ibu ya, nah namanya juga sharing ya malam hari ini. Wah seru nggak Bapak Ibu sharing kita malam hari ini? Apa Bapak Ibu capek dengernya, bosan, mau tidur? Ayo saya mau lihat semangatnya dulu dong. Saya dari tadi bicara belum lihat semangatnya Bapak Ibu. Wah horas Bu Mary, horas, mantap Bu Mary kayak saya juga kadang sampai 20 kali. Ya Pak Herman bagus sekali ya. Oke, kenal di YouTube-nya. Nomor HP, Mugi. Oh ya, halo Pak Mugi. Pak Mugi dari kota apa Pak Mugi? Boleh diketikkan Pak Mugi? Iya, kena tipu. Iya, betul. Universitas of Life. Ya, bukan of love ya Bapak Ibu ya. If we never try, how will we know? Iya, ini lagu yang lagi, ini kan, lagi ngetren kan? If we will never try, how we will know ya. Banyak senyum, keren sharingnya. Seru Bu Mary, seru banget. Oke, mantap. Iya, api-apinya mana Bapak Ibu? Ayo dong, semangat dong kalau seru. Ini bicara Bapak Ibu, mengeluarkan terus, ini bisa dihitung ini berapa energi nih yang saya keluarkan Bapak Ibu. Tapi kalau Anda tidak semangat ya,
Wah, saya bisa lowbat Bapak Ibu ya. Oke, semangat ya. Ini Bapak-bapak yang belum bergabung semangat nggak? Yang semangat yang 09 semua nih. Yang nggak ada 09-nya kok nggak ada api-apinya. Ya, ayo ketik-ketik. Bu Narsi. Jangan kebakaran loh Bu Narsi ya. Banyak banget apinya. Oke. Iya, seru. Lanjut ya. Oke, Bapak Ibu ya. Kita lanjut Bapak Ibu. Tadi sampai di pertanyaan yang soal PD. Oke ya. Jadi Bapak Ibu ya, saya dulu Bapak Ibu ya, sebelum saya kenal sama komunitas ini, jujur, saya sangat memegang teguh yang namanya cantik natural. Wah, saya tuh bangga Bapak Ibu. Kalau kemana-mana itu nggak perlu pakai apa-apa ya, rambutnya yang sederhana aja, pakaiannya cuman kaos aja, kaos yang kayak gini yang nggak ada kerannya, ya pakai celana mau yang 7/8 atau yang panjang, yang penting senyamannya saya. Nah, kalau ketemu orang, "Wah, Mary, kamu cantik ya. Wah, kamu cantiknya natural, natural, natural." Saya sangat sangat bangga Bapak Ibu, ya. Cantik natural itu saya bangga. Tapi Bapak Ibu, ya, nah ini sharing untuk cowok dan juga cewek, ini penting. Cantik itu Bapak Ibu, ya, itu memang kita mau seperti apapun bentuk kita, kalau bagi saya ya Bapak Ibu ya, Anda mau warna kulitnya apapun, bagi saya Anda itu ganteng dan cantik. Serius, saya tidak pernah saya menganggap orang itu jelek, saya nggak pernah loh. Karena menurut saya setiap orang itu punya keunikan sendiri, ya. Kayak Pak Ariki ganteng, ya kan? Pak Aris ganteng, ya kan? Pak Mugi ganteng, ya. Bagi saya semua orang ganteng, semua orang cantik. Tapi itu harus dirawat, Bapak Ibu. Kalau kita cantik, ganteng, nggak ada perawatannya, ini bukan ngomong perawatan pakai uang ya, bukan ya. Kalau tidak ditata, ya, meja aja Bapak Ibu kita beli meja harga 7 juta itu juga bagus. Tapi kalau tidak ditata itu meja Bapak Ibu, barangnya sembarangan ya nggak rapi-rapi, cantik nggak mejanya. Mau 7 juta, mau 70 juta pun tidak akan cantik. Nah, sama manusia pun seperti itu Bapak Ibu, itu saya belajar di komunitas Yes. Keren nggak komunitas Yes? Saya belajar banyak hal. Nggak bisa bahasa Indonesia jadi bisa. Ya kan yang dulunya lusuh-lusuh sekarang udah nggak lusuh-lusuh. Saya malam hari ini cuma di rumah, bicara sama Anda aja saya pakaiannya sekeren ini loh Bapak Ibu. Nah, kenapa? Karena penampilan itu penting Bapak Ibu, ya kan? Penampilan itu menunjukkan kita itu jangankan kamu loh sayang, ya kan? Saya diri sendiri aja saya jaga. Wah, misalkan kayak gitu ya Bapak Ibu ya. Bercanda ya, biar jangan terlalu tegang. Nah, kembali Bapak Ibu, jadi saya dulu itu sangat sederhana saja Bapak Ibu. Karena saya pikir nggak perlulah make up ya, pakai-pakai alis, pakai-pakai bulu mata, nggak perlulah. Nah, ternyata Bapak Ibu, kita tuh dinilai. Apalagi kita itu mau punya yang namanya satu image yang bagus ya. Nah, contoh misalkan Bapak Ibu malam hari ini, saya ini akan berbicara di depan Anda semua. Tapi kalau saya penampilannya lusuh, tidak semangat ya, tidak enak dilihat, Bapak Ibu juga lihat saya pasti malas. Iya kan? Tapi kalau saya wangi, saya rapi, ya, bibirnya agak merah-merah dikit, ya kan, rambutnya rapi, pasti Bapak Ibu saya diem aja. Bapak Ibu juga lihat saya, iya kan? Mau saya wajahnya kategori cantik, jelek, atau apapun, pasti, wah enak dipandang ya orangnya ya. Wah itu Pak Mustafa itu orangnya bersih ya, walaupun wajahnya wajah-wajah Jawa-Jawa ya Pak Mustafa ya. Tapi kalau kita betul-betul tata diri kita ya, kita tata rambut kita ya, kita berpakaiannya yang rapi, bersih ya kan, jangan yang kotor-kotor. Nah, pasti orang senang bicara sama kita. Nah, itu yang saya pelajari Bapak Ibu. Jadi sejak saya mengerti tentang hal itu ya, saya ubah pelan-pelan. Memang nggak bisa langsung, nggak mungkin itu pakaian di lemari saya buang semua Bapak Ibu, nggak mungkin ya kan? Yang tadinya besar-besar nggak mungkin saya buang semua, beli baru. Wah, habis berapa uang? Uang dari mana? Nah, pelan-pelan. Nanti next kalau beli baju, oh saya cocoknya pakai pakaian yang lebih kecil dikit, jangan yang terlalu besar. Oke, next-nya saya belinya yang pakaiannya lebih ngepas, jadi lebih cocok. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Nah, terus saya juga
belajar Bapak Ibu ya, kita ketemu siapapun, oke, kita mau kemana pun, saya tanya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu misalkan hari ini nih mau ketemu Bapak Jokowi, oke? Bapak Ibu mau ketemu Bapak Jokowi ya. Nah, nggak apa-apa ya Pak Riki ya, saya sebut namanya lagi ya Pak Riki. Nah, saya tanya Bapak Ibu ya, coba Bapak Ibu semuanya swipe dulu HP-nya ya. Nah, Bapak Ibu coba lihat dulu Pak Rikinya ya. Kalau Bapak Ibu semuanya mau ketemu Pak Jokowi, Bapak Ibu pakai pakaian seperti Pak Riki nggak? Ayo Bapak Ibu, coba jawab di kolom komentar ya. Atau seperti Pak Mustafa nggak pakai kaos oblong? Nah, ya kan? Kalau mau ketemu Pak Jokowi, ayo. Kenapa? Ya, kenapa Bapak Ibu mungkin berpikir, wah nggak mungkin ini ya. Atau ada yang ngomong mungkin, ayo saya lihat dulu nih komentarnya. Ayo Bapak Ibu, jawab di kolom komentar Bapak Ibu. Bapak Ibu pakai seperti Pak Riki sama Pak Mustafa nggak kalau mau ketemu Pak Jokowi? Misalkan Pak Jokowi datang ya kan, halo semuanya, ya kan? Apa kabar, ya kan? Nah, mungkin nggak Bapak Ibu pakai kaos seperti itu ketemu Pak Jokowi? Ya, apalagi yang wanita-wanita. Enggak kan? Nah, ketawa kan? Kan nggak mungkin. Kenapa? Karena Anda itu melihat Bapak Jokowi adalah presiden kita. Ya kan? Malulah Bu, masa saya ketemu Pak Jokowi saya pakai pakaian kayak gitu? Anda menghargai Pak Jokowi, betul nggak? Nah, ini ada Pak Joko Widodo, itu ada tuh. Jokonya ketinggalan yang ada Widodo ya, Pak Widodo ya. Pakaiannya terlalu santuy. Nah, terlalu santuy kan? Nah, jadi kenapa? Emang kalau santai kenapa? Itu cuman Joko Widodo kok, ya. Itu cuman presiden kita kok. Kenapa nggak mungkin Bapak Ibu? Ya, kenapa? Karena kita menghargai presiden kita. Ya, presiden kita ketemu kita juga nggak mungkin pakai pakaian ini, pakai kaos oblong seperti itu, ya kan? Nah, Pak Jokowi itu kalau ketemu kita juga pasti pakaiannya batik, ya kan? Nah, artinya apa Bapak Ibu? Berarti ya dari sini kita bisa tahu Pak Jokowi saja ketemu sama kita, rakyat biasa, dia aja nggak pakai kaos oblong. Kenapa? Karena dia juga menghargai dirinya dan menghargai masyarakatnya. Nah, kalau Anda ketemuan sama orang, Anda pakai pakaian yang santai-santai, berarti Anda kurang menghargai diri Anda dan Anda kurang menghargai orang yang Anda temui. Paham maksud saya ya? Jadi Pak Jokowi itu juga tahu, saya ini seorang ya kepala negara, saya ini seorang presiden. Gak baik saya pakai kaos oblong, saya mesti pakai kemeja, saya mesti pakai batik. Saya ini kepala presiden, saya kepala negara gitu loh. Nah, dia pakai itu supaya dia dilihat dan disegani sama orang. Saya yakin lah ya, Bapak Ibu ya, Pak Jokowi punyalah kaos oblong kayak Pak Riki ya, di rumah pas mau tidur ya kan, Bapak Ibu pasti punyalah, ya nggak mungkin nggak punya, tapi kok nggak dipakai waktu pidato, ya karena itu, ya kan? Karena dia itu juga mau dihargai oleh masyarakat Indonesia, dia nggak mau lusu-lusu. Nah sama, kalau Anda, Bapak Ibu, Anda juga mau dihargai oleh lawan Anda, siapapun dia, ya, Anda harus menghargai diri Anda terlebih dahulu. Nah, itu kuncinya Bapak Ibu. Jadi, bukan siapa yang Anda mau temui, tetapi siapa Anda jadilah seperti itu. Pak Jokowi nggak pernah tahu loh, dia mau ketemu siapa, dia mau ke desa atau dia mau ke, wah serasa Pak Jokowi dia mau ke desa atau mau ke kota, ya dia mau ke pelosok atau dia mau ke tengah-tengah kota, dia nggak pernah tahu, tapi dia selalu pakai pakaian yang rapi. Nah, jadi bukan siapa yang kita mau temui, tapi siapa diri kita, Bapak Ibu. Itulah satu prinsip setelah saya kenal komunitas YES, saya pegang itu Bapak Ibu. Jadi sejak saat itu ya, boleh dibilang saya jarang sekali keluar dari pintu kamar ini pakai kaos oblong. Mungkin kalau di rumah saya pakai kaos oblong Bapak Ibu, ya. Mungkin kalau seperti baju Yes I Can ini, ya ini masih oke. Ini kan baju komunitas ya. Baju SB30 itu kan baju komunitas, oke. Tapi kalau baju-baju kaos di rumah, ya saya sudah sangat jarang pakai untuk pergi-pergi apalagi ketemu orang.
Karena menurut saya itu kurang sopan, terlalu santai, dan itu membuat saya itu menjadi saya sendiri nggak pede. Saya sendiri jadi terasa tidak menghargai diri saya sendiri gitu loh. Oke, Bapak Ibu, ilmu malam hari ini ya, semoga bermanfaat ya Bapak Ibu ya. Jadi mulai dari sekarang, ayo kita cintai diri kita dulu ya. Bukan siapa yang mau kita temui, anggaplah setiap Anda mau pergi, Anda tuh mau ketemu Bapak Jokowi. Jadi Anda harus rapi, ya kan? Pak Jokowi aja, Bapak Ibu, poninya jatuh kayak gini, Bapak Ibu ya. Nah, istrinya di samping, Pak. Cuman kayak begini loh, istrinya di samping disuruh naikin. Padahal cuman rambut loh, Bapak Ibu, rambut kan nggak bersalah ya. Dia bisa jatuh, bisa naik kan? Itu pun disuruh rapiin, karena rapi itu penting, Bapak Ibu, ya. Nah, itulah. Jadi setiap Bapak Ibu kalau mau kemana-mana ya, ingat mau ketemu siapa? Mau ketemu Jokowi ya. Makanya Anda tuh berpakaiannya yang nggak perlu yang mahal-mahal kok Bapak Ibu. Cukup yang apa? Cukup yang rapi, bersih, wangi, enak dipandang, itu cukup. Nah, jadi kalau misalkan ada peluang apapun ya, peluang wanita, peluang pria, ya kan? Peluang bisnis, nah Anda bisa dapat ya. Oke, kita lanjut Bapak Ibu. Wah, seru ya. Kayaknya ini bisa sampai malam loh Bapak Ibu loh. Oke, lanjut. Bagaimana cerita awal Cemary join dan usaha yang dilakukan bisa sampai sekarang ya? Oke, ini random ya Bapak Ibu ya. Pertanyaannya nih udah sampai ke ujung sana, balik lagi dari ujung sini ya. Nanti dari ujung sini ke tengah, mulai lagi dari ujung sana ke tengah. Aduh, pertanyaannya bolak-balik Bapak Ibu ya. Tapi nggak apa-apa. Terlalu apa? Terlalu di iniin juga Bapak Ibu bosen kan? Nah, kita random aja Bapak Ibu ya. Nah, jadi awal saya bergabung, Bapak Ibu, jadi saya dulu itu tidak pernah kepikiran mau berkomunitas ya. Saya orang Medan, Bapak Ibu boleh tanya sama Anda punya teman-teman ya yang ada di Kota Medan. Apalagi untuk suku-suku tertentu, komunitas itu kayak kedengarannya, hah, apa sih gitu loh. Ngapain sih komunitas itu? Nah, saya dulu seperti itu, Bapak Ibu. Jadi saya berpikir, ah, apa itu komunitas ya? Pada saat sudah tahu komunitas yes. Tapi saya nggak pernah mencari komunitas. Nah, lalu saya dulu itu kerja, Bapak Ibu. Saya kerja sebagai bagian perpajakan. Jadi saya bantu perusahaan untuk melapor pajaknya mereka ke kantor pajak. Nah, jadi bolak-balik setiap bulan kerjaan saya ke kantor pajak, ya, kemudian buat PPh, kemudian buat bukti potong, ya. Nah, seperti itulah kurang lebih Bapak Ibu. Dan saya kerja seperti itu sudah 6 tahun Bapak Ibu. Nah, saya kerja 6 tahun Bapak Ibu. Yang buat saya sangat bosan adalah setiap habis tanggal 30, setiap gajian belum selesai tanggal 30, gajinya sudah habis. Mau sekecil atau sebesar apapun, pasti begitu Bapak Ibu. Nah, kemudian yang kedua, kalau yang namanya kerja pajak, apalagi mau kerja apapun, kalau sudah 6 tahun, bosan nggak sih Bapak Ibu? Ya, apalagi di pajak itu saya sangat stres Bapak Ibu. Nanti dapat surat dari kantor pajak, ditanya tahun 2012 ya kan? Nah, itu kenapa kok pelaporannya bisa begini? Kita sudah tahun berapa? Yang ditanya masih tahun 2012, Bapak Ibu. Aduh, bongkar data lagi yang udah nggak tahu kemana. Nanti udah selesai, datang lagi surat dari kantor pajak, dan terus seperti itu. Akhirnya, ya saya sangat bosan, Bapak Ibu. Saya bosan banget sama kerjaannya. Sampai-sampai saya itu hampir 2 minggu atau 1 minggu ya. Saya datang itu cuma duduk, main HP, lihat Instagram, jam 5 pulang. Besok pagi datang lagi lihat HP jam 5 pulang. Benar-benar saya nggak kerja pada saat itu. Wah, parah. Antara saya merasa malas dan saya merasa makan gaji buta ya, digaji tapi nggak kerja gitu. Nah, akhirnya saya cari di YouTube Bapak Ibu ya, cara menghilangkan rasa malas ya. Saya juga nggak ngerti kenapa saya ini kok bisa semalas itu. Nah, ini juga satu evaluasi buat Anda Bapak Ibu. Kalau Anda di bisnis ini atau di pekerjaan Anda malas banget untuk ngerjainnya, ya, Anda mungkin bisa evaluasi melalui sharing saya ini. Jadi saya malas banget ngapa-ngapain.
Padahal banyak kerjaan yang harus diselesaikan. Nah, akhirnya saya cari di YouTube cara menghilangkan rasa malas. Muncullah Bapak Ibu beberapa video, ada Mary Riana, ada entah siapa-siapa lah ya, saya lupa. Dan adalah videonya satu membahas tentang cara menghilangkan rasa malas. Saya dengarkan video itu Bapak Ibu. Nah, di video itu ngomong Bapak Ibu ya, inti yang saya ingat sampai sekarang, kamu itu malas karena kamu tuh tidak punya tujuan. Kamu tidak punya target. Makanya kamu malas. Tapi kalau kamu punya target, kamu punya tujuan, kamu tahu kamu kerjakan itu untuk apa, kamu akan semangat dan kamu akan berapi-api mengerjakannya. Wah, saya pikir, betul juga ya. Saya tuh nggak ada alasan Bapak Ibu. Kerja pagi, pulang sore, malam tidur. Datang pagi, pulang sore, kadang-kadang kalau pas saya masih kuliah waktu itu, kuliah, pulang, tidur. Jadi saya di rumah itu kayak anak kos. Nah, pergi mama saya belum bangun, pulang mama saya udah tidur. Ya juga, saya nggak ada target, saya nggak ada tujuan mau untuk apa hidup ini. Ya udah jalankan saja. Nah, akhirnya saya sadar Bapak Ibu, benar, saya nggak ada target. Nah, lalu di dalam video itu dikatakan, kamu harus punya tujuan hidup. Kamu harus punya target. Kamu mau ke luar negeri, kamu mau beli mobil, kamu mau beli rumah, kamu mau beli apa gitu ya. Pokoknya kamu harus punya target, kamu mau apa. Kalau enggak, kamu akan gitu-gitu aja. Wah, dari sana Bapak Ibu ya, saya matanya langsung melek Bapak Ibu. Pantes saya males banget kerja. Karena setiap kali kerja, gitu-gitu aja, udah kerjaannya gitu-gitu, pusing, repot. Udah itu nggak ada tujuan lagi, dapat gajinya habis gitu aja. Nggak ada disimpan, nggak ada mau kemana-mana, semua nggak ada. Nah, akhirnya saya semakin seru Bapak Ibu nonton video itu, akhirnya saya nonton lagi video yang lain. Sampai ya hari itu nggak kerja lagi. Nonton video itu sampai jam 5 pulang, sampai rumah nonton lagi dan begitu terus Bapak Ibu ya. Dan akhirnya sampai saya lupa video apa dan akhirnya saya harus ambil action, saya harus ambil satu tindakan. Nah, dan itu video Bapak Ibu yang saya tonton itu adalah videonya Chandra Putra Negara. Nah, pada saat itu saya nggak kenal siapa Chandra Putra Negara. Saya cek di Instagramnya, bukan siapa-siapa. Tidak ada postingan yang menarik. Semua postingannya biasa-biasa aja. Followersnya biasa-biasa aja, belum banyak. Saya pikir ini hanya orang beruntung yang buat video dan videonya bagus. Dia bukan siapa-siapa gitu loh. Lebih terkenal Mary Riana, lebih terkenal lagi Mario Teguh pada saat itu, Andrea Wongso, ya, lebih terkenal lagi yang lain. Nah, akhirnya saya follow Instagramnya. Ternyata Bapak Ibu, dengan saya follow Bapak Chandra, samalah seperti Anda. Bertemanlah saya dengan teman-teman komunitas Yes. 4 tahun yang lalu. Bertemulah saya dengan mentor saya yang mengajak saya di dalam komunitas ini, Bapak Ibu. Nah, di situ saya juga takut Bapak Ibu ya, sama mungkin seperti Anda, sebagian dari Anda saya takut ini apaan ini, saya mau diajak apa ini, saya nggak mau kalau apalagi namanya MLM lah, ya kan ngajak-ngajakin orang, nggak mau. Saya bilang sama mentor saya, jangan prospek saya ya. Nah, saya langsung ngomong gitu, wah saya ini kepedean kan, nggak tahu malu. Langsung mentor saya bilang gini, loh emang dari tadi saya prospek kamu? Emang dari tadi saya ngomong tentang apa gitu? Kan nggak ada, kan saya berteman, saya kan ngobrol. Oh iya juga gitu ya, kenapa saya ketakutan sendiri gitu, padahal nggak diapa-apain juga. Di prospek juga tinggal di blok selesai gitu kan, tapi kok pede banget gitu. Nah akhirnya ya sudah ya, saya nggak di prospek, saya cuma berteman sama mentor saya ini. Saya cuma berteman, ngobrol-ngobrol gitu ya. Nah, nggak lama dari situ ya, lama sih Bapak Ibu, sampai 1 bulan, 2 bulan itu Bapak Ibu. 1 bulan, 2 bulan, nah saya lihat terus, ini anak muda kok keren ya, dia masih muda, tapi kok dia mindset-nya bagus, postingannya bagus ya, seperti itu. Masih semangat Bapak Ibu? Masih semangat ya Bapak Ibu ya? Apa mau ini pertanyaan yang terakhir Bapak Ibu karena udah jam 9? Kalau Bapak Ibu sudah capek, sudah ngantuk, tulis di kolom komen ya, biar stop sampai di cerita ini ya Bapak Ibu ya. Ayo, saya lihat dulu di kolom komentar. Wah, semangat ya, masih semangat. Harus ada tujuan. Iya, masih semangat ya. Oke, lanjut ya Bapak Ibu ya.
Lanjut ceritanya ya. Masih ya, oke, sip, saya lanjut. Nah, jadi Bapak Ibu ya, akhirnya saya lihat yang mentor ini, tadinya kan cuma teman ya, saya udah join baru jadi mentor saya. Nah, saya lihat mentor saya ini, wah, kok anak muda ini kok keren ya. Dia punya mindset, apapun yang dia sharing di Instagramnya dia, itu benar-benar yang kayak bukan orang sembarangan. Bukan orang yang kayak mau nipu-nipu atau mau apa. Kok keren. Nah, nggak lama dari itu Bapak Ibu, mentor saya ini ikut satu seminar, namanya Seminar Yes I Can, Bapak Ibu. Nah, jadi masih sempat cerita sama saya, "Aduh, saya sakit ini, gimana ya? Mau ikut seminarnya enggak ya?" Ya, seperti itu Bapak Ibu loh. Saya mikir, kan kita sudah berteman kan waktu itu. Ya terus saya jawab, "Lah, kalau sakit ya nggak usah ikut, ngapain dipaksain?" Gitu kan. Nah, terus dia nggak jawab lagi Bapak Ibu, karena memang seminarnya itu di Surabaya, kan beliau ini di Jakarta, seminarnya di Surabaya. Nah, kemudian nggak dijawab lagi. Tiba-tiba besok paginya, ya saya lihat Instagramnya itu dia sudah sampai di Surabaya. Nah, saya pikir, ini orang gila ya, sakit sakit nggak enak kayak gitu juga masih tetap ikut seminar Yes I Can. Emang itu seminar apa sih gitu kan? Nah, terus ini, mentor saya nggak balas lagi Bapak Ibu selama 2 hari. HP-nya nggak aktif, ya kan, saya coba chat lagi, nggak masuk, HP-nya nggak aktif, tidak ada postingan Instagram, semuanya nggak ada. Wah, mereka ngapain, ya kan? Nah, jujur ya Bapak Ibu ya, saya sama loh kayak Anda, saya pikir apa, ini teman saya ini dicuci otak ini pasti. Sampai HP pun nggak aktif, saya pikir gitu Bapak Ibu ya. Ini pasti dicuci otak, ini gini-gini segala macam. Wah, hal negatif semuanya muncul di otak saya Bapak Ibu. Nah, tapi karena saya penasaran, ya, saya cari itu teman-temannya yang lain yang ada di Instagram, komunitas-komunitas Yes yang lain, saya cari. Ternyata ada di posting Bapak Ibu ya, di-posting sama mentor-mentor yang lain lagi. Ada di posting. Jadi saya lihat-lihat tuh story-nya orang. Nggak sengaja ketemu teman saya yang nggak aktif ini Bapak Ibu ya. Di dalam video itu terekam. Jadi ini ada mentor lain rekamin acaranya dan dia lagi berdiri dan dia lagi serius gitu dengerin seminarnya. Ih, itu kan dia gitu ya dalam hati saya. Wah, orang lain aja bisa aktif HP-nya, ya kan? Bisa story-story, dia ini sampai matiin HP. Ngapain ya kira-kira? Ya, saya pikir gitu Bapak Ibu. Nah, singkat cerita, ternyata Bapak Ibu, seminar itu adalah seminar yang sekali seumur hidup. Jadi benar-benar dia ikut seminar itu, Bapak Ibu, teman saya ini, ya, dia ikut seminar itu merubah mindset-nya Bapak Ibu, merubah karakternya semuanya. Wah, dari sana Bapak Ibu ya, pulang dari Surabaya itu HP-nya udah aktif, saya langsung tanya, sebenarnya ini komunitas apa sih? Kenapa sih kalian ikut seminar seperti itu? Nah, kemudian di sini itu ngapain aja? Nah, dari sanalah Pak Luis tadi yang bertanya ya. Dari sanalah saya mau dijelaskan tentang komunitas Yes ini. Nah, akhirnya saya dijelaskan kalau saya di bisnis ini ya, saya bisa merubah mindset saya bisa menyeimbangkan 8 aspek dalam hidup saya, kemudian saya juga bisa bebas finansial di sini, bisa bebas waktu ya. Kamu yang tadinya kerja, kamu juga bisa resign. Saya tertarik banget Bapak Ibu, saya udah bosan banget kerja kan. Nah, akhirnya oke, saya coba pada saat itu Bapak Ibu. Oke, saya pikir saya coba, kalau saya nggak coba saya juga nggak tahu apa yang akan terjadi gitu loh kalau saya bergabung di bisnis ini. Akhirnya saya gabung ya, saya tantang diri saya Bapak Ibu, "Oke Mary, 2 minggu kamu jadi apa?" Wah, 2 minggu saya capai peringkat awal Bapak Ibu. Nah, saya fight lagi, saya dengarkan semua arahan dari mentor saya. Oke, bulan kedua saya capai peringkat yang kedua Bapak Ibu dan saya mulai dapat penghasilan dari bisnis ini. Nah, kemudian saya fight lagi bulan ketiga ya, saya naik lagi penghasilannya yang saya dapat dari bisnis ini. Nah, terus seperti itu Bapak Ibu sampai ya saya sebenarnya di 6 bulan atau 3 bulan itu saya sudah mau resign dari pekerjaan saya. Karena kenapa? Karena saya dapat penghasilan yang cukup lumayan di kerjaan saya itu, tapi kepala saya pusing, ya, dan saya juga nggak bisa fokus lagi di situ. Akhirnya saya bisa dapatkan penghasilan yang sudah hampir setara dengan gaji saya, ya ngapain lagi saya di kerjaan saya, mending saya keluar aja. Nah, tapi mentor saya bilang, "Jangan dulu." Kenapa? Kalau gaji
gaji itu kamu mau malas-malasan, kamu mau rebah-rebahan, kamu tetap dapat harganya sama. Kamu mau gila-gilaan kerja sampai jam 12 malam, kamu juga gajinya sama. Tapi kalau di bisnis ini, kamu bisa naik, kamu bisa turun. Ya, kamu turun parah, tiba-tiba kamu naik. Nah, jadi kamu jangan buru-buru resign, kata mentor saya. Kamu stabilkan dulu penghasilan kamu. Kalau penghasilan kamu ini sudah stabil, kamu boleh resign. Oke, saya dengarkan yang disampaikan oleh mentor saya, Bapak Ibu. Akhirnya saya nggak keluar dulu. Saya bertahan sampai 1 tahun, ya. Jadi resmi saya sudah 1 tahun di komunitas Yes, baru saya resign. Dan sampai hari ini saya sudah 3 tahun, Bapak Ibu, tidak kerja lagi sama orang. Nah, 3 tahun ini saya benar-benar fokus di komunitas Yes. Dan saya bersyukur, Bapak Ibu, kalau 3 tahun yang lalu saya tidak ambil satu keputusan untuk resign, saya nggak akan bisa hari ini dan masih bicara di depan Anda semua. Karena saya pasti nggak pede, Bapak Ibu. Tapi hari ini saya sangat bersyukur. Kalau kenaikan gaji 1 tahun itu mungkin belum tentu 1 juta, Bapak Ibu. Tapi saya di bisnis ini itu sudah naik berkali-kali lipat, Bapak Ibu, dibandingkan penghasilan saya waktu saya masih kerja. Nah, jadi ada usaha, ada hasil. Kalau di kerjaan saya kerja sampai jam 10, saya cuma dikasih uang Grab pulang. Tapi di bisnis ini, Bapak Ibu, saya kerja mati-matian betul-betul sampai malam, sampai kurang tidur. Wah, saya dapat itu saya nggak ngerti lah. Hitung-hitungannya itu saya dapatnya luar biasa. Nah, itulah. Jadi saya bersyukur saya bisa pada saat itu saya bisa kenal dengan komunitas Yes ini dan itu benar-benar bukan cuma merubah mindset saya nggak bisa bahasa Indonesia, saya yang penampilannya lusuh, tapi juga dari segi ekonomi dan keluarga semuanya berubah, Bapak Ibu. Nah, itu yang terjadi ya. Oke, jadi itu ya. Kemudian saya pilih ya pertanyaan terakhir aja ya Bapak Ibu ya. Ini sudah setengah 10 soalnya. Oke, oke ya. Jadi saya jawab pertanyaan itu yang tentang bagaimana cara bergabung di komunitas Yes ya. Nah, punya Pak Febrianto, cara bergabung di komunitas Yes itu apa aja syaratnya dan komunitas Yes itu kegiatannya apa aja ya. Pak Febri ini orangnya masih ada ya. Oke, saya jawab ya Pak Febri ya. Nah, apa aja sih bagaimana sih cara bergabung di komunitas Yes? Bergabung di komunitas Yes ini sangat mudah Bapak Ibu ya. Bapak Ibu hanya perlu sediakan KTP Anda ya, dan Anda hanya perlu mengisi format email, nomor HP, nomor rekening Anda. Cuman sesimpel itu Bapak Ibu untuk bergabung. Nah, kemudian Bapak Ibu ya, setelah Anda sudah bergabung, apa saja aktivitas yang Anda lakukan? Aktivitas yang kita lakukan Bapak Ibu kita di sini ya, yang pastinya Bapak Ibu kita ini berbisnis. Jadi kita bukan cuma berkomunitas, menyatukan kegalauan kita, bukan Bapak Ibu. Anda galau masa depan Anda mau jadi apa? Anda galau kerjaan Anda itu membosankan seperti saya. Anda galau di rumah itu seperti ribut banget seperti di neraka. Kita bukan sama-sama saling curhat-curhatan Bapak Ibu di sini, tapi kita mencari solusi supaya ke depannya ya hidup kita tuh semakin lebih baik lagi Bapak Ibu. Nah, jadi Bapak Ibu ya, yang kita lakukan setiap hari itu adalah kita berbisnis, kita jualan. Ya, kenapa kita lakukan itu Bu Mary? Karena akar dari semua permasalahan itu hanya satu yaitu finansial. Tapi bukan berarti kita hanya apa ya? Kita hanya bagus dalam finansial, berarti kita sudah pasti jadi orang sukses. Tidak, tetapi itu adalah hal utama Bapak Ibu. Kalau kita Bapak Ibu ya, mungkin hari ini kita pengen bantu orang lain yang susah. Ya, kita mungkin pengen bantu keluarga kita yang susah. Bagaimana caranya kita bisa membantu kalau kita saja ya penghasilan kita ya untuk diri kita sendiri itu saja masih kurang Bapak Ibu. Bagaimana kita bisa menjadi dampak untuk hidupnya orang lain. Di situ ada anak kecil, dia sekolahnya itu nggak sanggup Bapak Ibu. Dia makannya itu tidak apa ya, tidak tidak apa sih namanya,
nggak pantas lah makanannya dia itu bukan makanannya orang sehat gitu loh. Dia makan makanan sisa, makanan busuk dan sebagainya. Kita tuh punya hati pengen bantu dia. Tapi bagaimana caranya kita mau bantu orang itu kalau kita sendiri saja tidak kasihan sama diri kita, ya kan? Kita aja lihat mama kita, lihat papa kita. Ini contoh ya. Contoh untuk mungkin Bapak Ibu yang dari latar belakang keluarga yang biasa-biasa saja. Mungkin mama papa kita tuh kerja di ladang, kerja di sawah. Hari ini makan itu cuman bisa goreng telur, cuman bisa goreng ikan ya. Nasi itu pun cuman bisa beli yang kiloan. Hari ini beli 2 kilo, makan berapa hari, nanti baru beli lagi. Nggak bisa beli yang per karung misalkan. Kalau kita nggak bisa kasihan sama orang tua kita, tidak mungkin kita bisa mengasihani orang di luar. Bukan tidak mungkin kita bisa mengasihani, tidak mungkin kita bisa membantu orang di luar. Kalau orang yang kita lihat setiap hari aja kita nggak bisa bantu Bapak Ibu. Makanya kenapa di bisnis ini kegiatan utama kita tuh adalah jualan. Karena kita dengan punya penghasilan, dengan kita punya produk yang kita bisa jual, kita akan dapat penghasilan. Oke, saya ulang ya. Kata-kata saya agak belepotan. Kenapa kita jualan? Karena dengan kita jualan, kita akan punya penghasilan. Dengan penghasilan ini, kita bisa gunakan ke banyak hal, Bapak Ibu. Anda mau sukses dunia dan akhirat. Bagaimana Anda bisa sukses di akhirat kalau di dunia ini Anda tidak bisa memberikan sedekah, Anda tidak bisa beramal, Anda tidak bisa membantu orang yang membutuhkan. Nggak usah orang luar. Yang membutuhkan itu mama papa kita membutuhkan, adik-adik kita membutuhkan, istri kita membutuhkan, ya kan anak-anak kita membutuhkan Bapak Ibu. Jadi kalau kita saja tidak bisa memenuhi orang terdekat kita yang membutuhkan ini, nah bagaimana lagi kita mau bantu orang yang di luar Bapak Ibu. Paham ya Bapak Ibu ya. Jadi kenapa aktivitas utama dari komunitas itu adalah jualan? Karena Pak Chandra memberikan ilmu bisnis. Pak Chandra mengajarkan kita cara melakukan, cara bisa berbisnis. Memberikan kita mindset orang sukses ya. Nah, jadi makanya kenapa Pak Chandra itu nggak cuma sekedar mau kasih motivasi, tapi mau kita menerapkan ilmunya ke dalam betul-betul prakteknya. Nah, saya bilang ya, contoh nih Bapak Ibu, hari ini saya bilang, ayo misalkan Pak Mugi pasti bisa, ayo Pak Mugi, misalkan Pak Mugi punya impian mau beli rumah, ayo Pak Mugi pasti bisa beli rumah, tapi Pak Mugi tidak di bisnis ini, Pak Mugi itu kerja sama orang, misalkan ya, Pak Mugi kerja sama orang, saya mau, ayo pasti bisa, 100 kali pun, penghasilan Pak Mugi terbatas. Bagaimana Pak Mugi bisa mewujudkan impian Pak Mugi? Betul nggak? Nah, nggak bisa. Tapi kalau Pak Mugi di dalam bisnis ya, Pak Mugi saya semangatin ya, kemudian komunitas ini terus mensupport Pak Mugi untuk bisa mencapai impiannya Pak Mugi, itu memungkinkan. Karena bisnis itu kita penghasilannya tuh bisa naik, bisa turun, bisa naik, bisa wah luar biasa Bapak Ibu. Nah, jadi itu Bapak Ibu ya. Jadi omong kosong lah. Ya kita ngomong pasti bisa, tapi kita itu kerja sama orang. Pasti bisa, tapi kita itu mungkin nggak mau upgrade kapasitas diri kita atau kita nggak mau belajar di dalam bisnis ini. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, jadi saya mau tanya Bapak Ibu ya. Saya tanya nih Bapak Ibu. Orang sukses, 10 orang terkaya di dunia yang Anda tahu saja Bapak Ibu ya. Kalau Anda tidak tahu, tidak jawab, tidak apa-apa ya. 10 orang kaya di dunia ini Bapak Ibu. Apa profesinya? Atau Anda boleh kira-kira lah, Anda boleh tebak-tebak lah ya. Kira-kira profesinya apa Bapak Ibu? 10 orang terkaya di dunia ya, itu kira-kira profesinya apa? Apakah dia seorang pekerja? Apakah dia seorang buruh pabrik? Apakah dia seorang PNS? Apakah dia itu seorang seorang model? Apakah dia seorang artis ya? Nah, coba Bapak Ibu. 10 orang terkaya, siapa? Ya, penjualan, pembisnis, pengusaha. Oke, pembisnis ya. Ayo, menurut Anda, Bapak Ibu, 10 orang terkaya ya, dia bisa dikatakan kaya, dia bisa punya banyak uang seperti itu. Siapa dia, Bapak Ibu? Mungkinkah dia seorang artis? Anda boleh cari, Anda boleh Google nanti. Ya, apakah dia seorang seperti saya ya, pekerja perpajakan?
ataukah mungkin dia seorang kasir ya di sebuah perusahaan apa, logikanya kalau dia kerja sama orang, masa dia bisa jadi orang kaya? Ya tempat dia kerja lebih kaya lah, bisa bayar gaji dia. Betul nggak Bapak Ibu? Ya kan? Nggak mungkin dia kerja, dia jadi orang paling kaya di dunia, tapi dia digaji sama perusahaan yang tidak lebih kaya daripada dia, kan nggak mungkin. Nah, Bapak Ibu bisa jawab, pembisnis Bapak Ibu, entrepreneur, ya. Nah, jadi 10 orang terkaya di dunia itu profesinya itu pasti pembisnis Bapak Ibu. Nah, pembisnis itu Bapak Ibu itu ngapain? Pasti ada produk yang mereka jual. Entah itu produk atau itu jasa, tetapi pasti ada sesuatu yang mereka jual Bapak Ibu, pasti ada. Nah, jadi Bapak Ibu, malam hari ini komunitas itu mengajak Anda Bapak Ibu untuk mulai menjadi pembisnis. Karena di dalam bisnis itulah Anda bisa mewujudkan apa yang tidak bisa Anda wujudkan ketika Anda kerja sama orang. Ketika Anda itu eh, penghasilannya itu terukur. Contoh Anda kerja sama orang, Anda misalkan seperti saya jadi accounting perpajakan ya, atau Anda mungkin jadi buruh pabrik dan sebagainya, itu kan Anda dikontrol. Ya, penghasilannya itu Anda dibatasi. Tapi kalau jadi entrepreneur, Anda tuh tidak terbatas loh Bapak Ibu penghasilannya. Anda mau berapapun, Anda mau naik, Anda mau turun, semua tergantung sama tombol di diri Anda. Anda tinggal tekan tombol, saya mau uang saya banyak, saya mau penghasilan saya tidak terhingga, Anda tinggal tekan tombol. Tombol apa? Tombol bekerja keras, Bapak Ibu. Tapi kalau Anda masih kerja sama orang, ya, mentor Anda ngomong, ayo Anda pasti bisa. Bisa apa? Ya kan? Bisa lembur. Lembur dapat berapa? Ya kan? Nah, ayolah bos, saya udah capek bos, saya mau pulang. Ayo kamu pasti bisa. Emang kamu dikasih gajinya langsung 10 kali lipat? Kan tidak, Bapak Ibu. Tapi di bisnis Anda dikasih gaji itu, ya, bukan gaji, Anda dikasih penghasilan itu tidak terhingga. Tergantung Anda mau rebahan atau Anda mau kerja keras. Anda punya target atau Anda tidak punya target. Oke, Bapak Ibu, menjawab ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi itu Bapak Ibu ya. Kemudian tadi masih pertanyaan yang sama, tadi apa ya? Pertanyaan yang sama adalah, wah atas banget pertanyaannya. Apa keuntungannya? Ya, sorry, bukan. Oh, kegiatan. Tadi kita masih ngomong tentang kegiatan ya. Nah, jadi Bapak Ibu kegiatan kita itu yang paling utama adalah kita tuh jualan Bapak Ibu. Selain itu kita terus belajar. Kita terus upgrade diri ya, upgrade mindset kita Bapak Ibu supaya kita itu bisa eh, tahu cara-cara baru untuk kita bisa jualan, kita bisa mengembangkan bisnis kita bisa mengembangkan income kita dan sebagainya ya. Jadi itu kegiatan yang dilakukan di komunitas YES Bapak Ibu. Oke? Nah, jadi untuk pertanyaan yang lainnya Bapak Ibu mohon maaf ya, saya tidak bisa menjawab semuanya karena waktu terbatas. Jadi saya jawab yang memang yang bisa saya jawab aja Bapak Ibu ya. Nah, jadi Bapak Ibu terakhir ya Bapak Ibu ya. Ini orang yang bertahan sampai dengan jam segini, ini Anda semuanya luar biasa Bapak Ibu. Ya, tadi ada sekitar 34, 35 orang loh Bapak Ibu. Ini sekarang tinggal 29 orang. Kita lihat siapa yang masih bertahan sampai akhir saya selesai ya sharing malam hari ini. Ya, Anda luar biasa ya. Anda benar-benar mau belajar dan saya yakin dan percaya Bapak Ibu, setiap waktu yang Anda luangkan untuk belajar itu tidak akan sia-sia. Itu pasti akan ada sesuatu yang Anda dapatkan dari setiap sharing, baik itu dari saya, ya, dari mentor-mentor Anda, ataupun dari apapun yang Anda lakukan, terutama tentang pembelajaran Bapak Ibu. Anda pasti dapat sesuatu. Nah, saya mau sharing Bapak Ibu ya, ini terakhir. Jadi Bapak Ibu di komunitas YES ini ya, tadi saya ngomong kita punya 8 aspek yang kita seimbangkan Bapak Ibu ya. Nah, salah satunya itu adalah rekreasi Bapak Ibu ya. Nah, jadi Bapak Ibu di komunitas YES ini kita jualan, betul kita jualan ya. Tapi di sini Bapak Ibu, Anda jualan, Anda bukan hanya dapat keuntungan profit dari penjualan saja. Anda bukan cuma jual barang ini, kemudian Anda dapat berapa, ya. Tetapi ketika Anda jual produk ini, ya,
Anda bisa menjual ya sesuai dengan target yang tertera di komunitas YES. Itu ada program-programnya Bapak Ibu. Kita ada program ke luar negeri, kita ada program ke Tanah Suci ya. Nah, kita ada program-programnya. Jadi kalau Anda mau ke Tanah Suci, Anda bisa setting jualan program yang ke Tanah Suci Bapak Ibu. Nah, luar biasanya di komunitas YES ini Bapak Ibu ya. Saya mau tanya dong, di sini siapa yang pengen ke Tanah Suci Bapak Ibu? Entah itu ke umroh, atau ke Yerusalem, atau ke Tibet, atau ke India. Boleh dong diketikkan. Sekalian saya mau cek semangat dulu Bapak Ibu. Saya minum dulu ya. Nah, ayo, siapa yang masih semangat? Siapa yang mau ke Tanah Suci Bapak Ibu? Ketik. Ayo, siapa lagi? Saya kalau nggak salah Bapak Ibu ya, ke Tanah Suci itu mahal ya Bapak Ibu ya. Kurang lebih kayaknya mau 25 sampai 30 juta ya Bapak Ibu ya untuk satu orang ya. Nah, jadi itu memang tidak murah ya. Itu satu kewajiban kan dari agama kita masing-masing. Kalau memang bisa ya kita minimal pernah umroh gitu ya, supaya kita tahu apa tempat ibadah yang di sana itu seperti apa, kita juga bisa mendekatkan diri kepada yang menciptakan kita, seperti itu kan. Nah, tetapi tidak banyak orang yang punya kesempatan itu, Bapak Ibu, karena ya untuk bisa ke sana pun itu harus pakai uang, ya kan? Nggak bisa yang cuman karena kita spiritualnya bagus, ya, kita bisa ke sana itu kan nggak bisa. Itu harus ada paketannya. Nah, jadi karena di komunitas YES, Bapak Ibu, kita mengerti ya bahwa banyak anak muda, banyak orang tua ya yang pengen berangkat umroh Bapak Ibu, pengen ke Yerusalem, pengen ke Tibet, pengen ke India ya untuk ke tanah sucinya mereka sesuai agama mereka masing-masing. Jadi komunitas ini menyediakan Bapak Ibu satu fasilitas. Kalau memang ya anda betul-betul pengen ke tanah suci, tapi Anda tidak mampu, ya, Anda tidak punya uang 25 sampai 30 juta itu, Anda boleh mewujudkannya melalui komunitas YES ini. Nah, saya mau umrohkan kedua orang tua dulu, Bu, karena itu cita-cita saya. Nah, ini kesempatan yang bagus, Pak Febri. Ya, Pak Febrianto, ini kesempatan yang bagus. Jadi di komunitas YES ini, Pak, kita itu betul-betul menyediakan fasilitas ya untuk teman-teman yang memang punya impian-impian mau memberangkatkan orang tua atau diri sendiri juga mau berangkat umroh ya. Anda bisa mewujudkan impian Anda di sini apapun Bapak Ibu. Anda mau ke luar negeri, ya keliling dunia, Anda mau umroh, Anda mau ke Yerusalem, tanah suci lah ya. Anda mau ke tanah suci, Anda mau punya penghasilan yang lebih baik, Anda mau bebas finansial, Anda mau pensiun dini. Di komunitas ini kami menyediakan itu semua Bapak Ibu. Dan luar biasanya ya, tahun ini Bapak Ibu, hanya untuk 2 bulan ini Bapak Ibu, kita punya program. Kita jual 36 paket ya. Satu paketnya itu Bapak Ibu harganya cuma 2 juta. Oke? Nah, harganya cuma 2 juta Bapak Ibu. Kita jual 36 paket 2 bulan ini Bapak Ibu. Kita bisa dapat satu tiket umroh Bapak Ibu. Satu tiket loh. Yang seharga 25 sampai 30 juta itu loh Bapak Ibu. Hanya jual 36 paket. Kita bisa ke tanah suci. Mau kita, mau orang tua, kita bebas. Pokoknya bisa dapat satu tiket untuk satu orang ke tanah suci Bapak Ibu. Atau Anda mau ikut di belakang saya ke Jepang. Ya, misalkan Anda sudah sering umroh, Anda sudah pernah umroh. Nah, Anda pengen ke Jepang, atau Anda mungkin belum kepikiran mau umroh. Anda pengen menikmati negara Sakura, negara yang punya gunung Fuji seperti ini. Anda pengen tahu seperti apa negaranya. Anda jual 36 paket aja Bapak Ibu, Anda sudah bisa ya mendapatkan satu tiket ke tanah suci atau ke Jepang Bapak Ibu.
Nah, ini satu program yang kita sediakan. Kita nggak paksa, Bapak Ibu. Kita sediakan. Yang namanya sediakan itu kan boleh diambil, boleh tidak, ya. Tapi ini betul-betul saya sharing kepada Bapak Ibu semuanya, ya. Saya tulus membagikan ilmu saya malam hari ini. Saya pengen Bapak Ibu tahu bahwa di komunitas YES itu ada loh program seperti ini, program yang mewujudkan cita-citanya Pak Febrianto, ya, program yang mewujudkan cita-citanya Bu Yovita, program yang mewujudkan cita-citanya siapa? Pak Mugi, ya. Nah, program yang mewujudkan cita-citanya siapa? Bu Siti, Bu Irna. Jadi kalau hari ini Bapak Ibu, ya, di dalam kehidupan kita merasa kita, oh saya dengan uang atau dengan hasil gaji saya ini saya nggak bisa memberangkatkan orang tua saya. Anda punya pilihan, gitu loh. Anda punya pilihan untuk Anda bisa ambil kesempatan di sini. Ya, Bu, susah Bu, mau jual. Gini loh Bapak Ibu, hidup ini pilihan. Anda mau bisa ke tanah suci, ya, pakai uang sendiri yang belum ada, atau Anda mau pakai kerja keras Anda, pakai keringat Anda boleh pilih. Beruntung Anda dapat pilih, Bapak Ibu. Ya kan? Mungkin orang di luar sana yang tidak hadir malam hari ini di sharing saya, mereka bahkan nggak tahu ada pilihan seperti ini, Bapak Ibu. Mereka cuma tahu, ya mau gimana. Saya nggak mampu ke tanah suci. Ya sudahlah, kan Tuhan juga nggak marah kalau saya nggak bisa pergi karena Tuhan tahu saya tidak bisa. Tapi malam hari ini Anda dikasih satu peluang, Anda dikasih satu pilihan, ya kan? Tuhan lihat gitu loh. Kamu mau nggak berusaha, bekerja keras untuk bisa datang ke rumah saya? Istilahnya gitu ya. Apa sebutannya saya mungkin kurang paham ya Bapak Ibu ya. Tanah suci itu sebutannya di agama Anda itu apa? Nah, kan kita seperti berkunjung, ya kan? Ke rumah ibadah itu kita berkunjung, Bapak Ibu. Nah, ya Anda pilih. Anda mau mengumpulkan itu seumur hidup Anda, ya, atau Anda mau mengganti, atau Anda mau mencapai itu dengan hasil kerja keras Anda, dengan keringat Anda boleh pilih, Bapak Ibu. Nah, jadi kita punya program ya 36 paket saja, Bapak Ibu. Ya, Anda tidak akan terasa kalau Anda bergerak, Anda tawarkan, Anda jualan, itu nggak kerasa, udah 36 paket Bapak Ibu. Dan Anda bisa ke tanah suci atau ke luar negeri ya. Nah, itu Bapak Ibu ya, itu satu informasi Bapak Ibu. Nah, yang kedua Bapak Ibu. Wah, saya juga udah capek ini Bapak Ibu ya. Mulut saya udah kayak, udah sariawan. Nah, yang kedua Bapak Ibu, ini juga salah satu info yang tidak kalah pentingnya Bapak Ibu ya. Dan saya mau Bapak Ibu ini terakhir saya sharing, Bapak Ibu boleh fokus ya Bapak Ibu ya. Setelah ini kita sudah selesai. Nah, yang terakhir ini adalah Bapak Ibu, kita mengadakan Yes I Can seminar bulan depan Bapak Ibu. Ya. Nah, kepada teman-teman yang sudah bergabung di komunitas Yes ya, dan kepada teman-teman yang belum bergabung di komunitas Yes, Anda semua punya kesempatan yang sama. Anda bisa ikut Yes I Can seminar di bulan depan ya, November tanggal 26 dan 27 Bapak Ibu. Nah, Anda semuanya punya kesempatan yang sama Bapak Ibu. Yes I Can ini dibawakan langsung oleh Bapak Chandra Putra Negara 2 hari 1 malam di Surabaya. Jadi bersyukurlah Anda, beruntunglah Anda yang masih satu tanah dengan Surabaya. Kalau seperti saya Bapak Ibu, ya saya dari Medan harus terbang ke Surabaya, Bapak Ibu tahu tiket pesawat saya itu hampir 5 juta Bapak Ibu untuk PP. Nah, luar biasa ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi kalau buat Anda yang masih bisa naik kereta, yang masih bisa naik bus ya, yang masih bisa perjalanan darat ya, jangan lewatkan kesempatan ini Bapak Ibu. Karena kesempatan ini Bapak Ibu ya, Anda hanya bisa ikuti sekali seumur hidup Anda, dan di dalam seminar Yes I Can ini Anda tidak akan belajar cara jualan. Beda sama apa yang saya sampaikan malam hari ini, Bapak Ibu. Yang Anda akan dapatkan adalah mindset Anda itu akan berubah 180 derajat, Bapak Ibu, dibandingkan Anda hari ini. Bapak Ibu tahu kucing gimana, Bapak Ibu? Kucing kita jangankan gitu ya, jangankan kita pukul, kita lewat aja dia lari, Bapak Ibu.
Nah, ibaratkan mental-mental kita yang seperti mental kucing, ya, mental penakut, mental penuh kecurigaan, ya, mental yang nggak berani, beraninya cuma bertengkar sesama kucing, ya kan? Kalau ketemu anjing lari, ketemu manusia lari. Nah, kalau mental kita seperti itu, Bapak Ibu, kita masuk ke Yes I Can, keluar dari Yes I Can, tahu nggak Bapak Ibu mental kita jadi mental apa? Jadi macan, Bapak Ibu. Ini saya nggak mengada-ngada, karena saya sudah merasakan, karena sudah puluhan, ratusan orang yang merasakan seminar Yes I Can ini begitu luar biasa, maka saya infokan ke Anda. Lagi-lagi Bapak Ibu, ini semua hanya sharing. Ya, setelah ini Anda tidur, besok pagi Anda lupa, ya sudahlah ya. Mungkin itu memang sudah takdir Bapak Ibu. Tapi kalau memang Anda mau ikut seminar ini Bapak Ibu, ya, Anda bisa info ke pengundang Anda. Anda bisa info ke mentor Anda bagi yang sudah bergabung. Ya, slot tidak banyak Bapak Ibu, dan ini hanya khusus kalau Anda sudah gabung di komunitas Yes. Jadi kalau Anda belum gabung di komunitas Yes, Anda nggak bisa ikut seminar Yes I Can. Karena seminar ini Pak Chandra tidak dibayar Bapak Ibu, ya. Jadi Pak Chandra itu beramal ilmu, ya. Beramal ilmu. Kalau saya Bapak Ibu dari tadi ini baru mau 2 jam. Kalau Pak Chandra 2 hari Bapak Ibu, ya, beramal ilmu itu, dan ilmunya itu ilmu yang luar biasa. 2 hari Bapak Ibu, 2 hari 1 malam. Dan itu kita tidak bayar. Nah, jadi Anda tidak dipaksa. Anda mau belajar, Anda mau ubah mindset Anda, datanglah ke Surabaya. Kalau Anda tidak mau ada perubahan dalam hidup Anda tidak mau ada satu mindset positif dalam hidup Anda, nggak apa-apa. Oke? Nah, jadi itu saja Bapak Ibu yang saya mau sharingkan malam hari ini ya. Saya berharap Bapak Ibu, Anda jangan hanya bilang Anda mau hidup yang lebih baik. Anda jangan hanya membayangkan Anda mau jadi orang sukses. Anda jangan hanya rebahan, berkaya, suatu hari seandainya saya bisa seperti Boy William, ya kan? Saya bisa seperti Chandra Putra Negara. Jangan cuma bisa berhayal Bapak Ibu, tapi Anda harus ambil tindakan. Lakukan apa yang dilakukan orang sukses. Orang sukses itu nggak cuma berhayal, nggak cuma bermimpi, tapi mereka cari cara. Nah, salah satunya Yes I Can Seminar. Dengan Anda ikut Yes I Can Seminar, mindset Anda akan berubah, Anda akan mengerti arah hidup Anda akan mengerti kenapa orang itu bisa sukses padahal perjalanannya tidak gampang, kenapa dia tidak pernah menyerah. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu, kira-kira sampai di sini Bapak Ibu, sebelum saya tutup meeting malam hari ini, ada pertanyaan tentang Yes I Can Seminar, tentang perjalanan Tanah Suci, tentang apa yang saya sharingkan. Mungkin ada pertanyaan, 1-2 orang boleh saya jawab. Ya, Bapak Ibu ya. Jadi, ya, kita slotnya nggak banyak untuk Yes I Can, dan saya juga nggak dapat apa-apa Bapak Ibu, Anda ikut ataupun tidak ikut, saya hanya merasa lebih bahagia kalau lebih banyak orang yang bisa ikut Yes I Can, karena artinya Anda juga mindset-nya akan berubah. Anda akan punya pola pemikiran yang benar-benar Anda ngerti ke arah mana nih masa depan saya. Saya ini selama ini ngapain sih? Nah, Anda akan lebih mengerti Bapak Ibu. Dan betul-betul itu seminar luar biasa. Dan Anda nggak bisa ikut 2 kali ya Bapak Ibu ya. Anda cuma bisa ikut sekali saja. Setelah itu Anda nggak bisa lagi ikut. Kalau nama Anda sudah masuk ya di Yes I Can, itu sudah nggak bisa lagi ikut Yes I Can lagi. Itu ibaratnya Bapak Ibu, di dalam otak kita Bapak Ibu ya, itu banyak sekali kotoran-kotoran, sampah-sampah di dalam otak kita Bapak Ibu. Ya kan? Banyak sekali sampah-sampahnya, dan itu dicabut sama Pak Chandra. Semua sampah-sampah itu ya yang sampai udah berakar-akar Bapak Ibu itu dicabut sama Pak Chandra dan diganti sama yang baru. Sama yang hal-hal yang positif Bapak Ibu. Nah, itu luar biasa Bapak Ibu ya. Nah, misalkan lagi Bapak Ibu, Yes I Can Seminar itu apa sih Bu Mary? Contoh, hari ini saya punya laptop Bapak Ibu, ya. Nah, saya mau masukin satu program yang baru, yang bagus Bapak Ibu ke dalam laptop saya.
Tetapi laptop saya ini sudah lama Bapak Ibu, sudah banyak virusnya, ya, sudah banyak datanya, sudah banyak racun-racunnya. Kalau saya masukin program baru, percuma. Program itu akan error, program itu tidak akan bekerja dengan baik Bapak Ibu. Nah, ini sama halnya seperti hari ini saya berikan Anda satu komunitas yang positif, satu komunitas yang bisa merubah hidup Anda. Tapi Bapak Ibu, ya, kalau Anda tidak meriset dalam pikiran Anda, percuma. Komunitas ini hanya akan jadi komunitas yang tidak ada artinya di dalam pikiran Anda. Nah, satu peluang yang bagus ini juga Anda tidak akan bisa melihat peluangnya, gitu loh. Nah, oke. Nah, jadi maka komputer ini perlu di-reset, ya, di-setting ulang, dihilangkan semua virusnya, dihilangkan semua racun-racunnya. Nah, kemudian ya, dimasukkan program yang baru programnya itu bekerja dengan cepat, lancar, dan bagus tanpa ada virus. Nah, kira-kira seperti itulah otak kita, Bapak Ibu. Jadi kalau di-reset tiap kali, ujung-ujungnya laptopnya ini rusak, ya kan? Nah, makanya nggak bisa ikut berkali-kali, nggak bisa di-reset berkali-kali, hanya bisa sekali seumur hidup. Nah, itu pun kalau Anda mau. Kalau Anda lagi-lagi tidak merasa lapar, Anda kenyang, Anda tidak butuh, ya, kami juga tidak akan berikan. Tapi kalau Anda merasa lapar, Anda butuh makan, ya, nah kita boleh hadir, datang di Yes I Can Seminar. Oke, Bapak Ibu? Cukup ya sharing saya malam hari ini ya, Bapak Ibu ya. Oke, jadi itu saja Bapak Ibu yang saya mau sharingkan, berarti tidak ada pertanyaan ya. Nah, mungkin kita boleh sesi foto ya Bapak Ibu ya. Ya, sama-sama. Kita boleh sesi foto, Bapak Ibu boleh bisa buka kameranya. Ya, ingat mau dikirim ke Jokowi nih fotonya Bapak Ibu. Nah, mau dikirim ke Jokowi ya. Jadi yang rapi-rapi. Ayo buka ini dong, buka kameranya. Kita berfoto, nanti saya posting ya. Nah, Instagram saya itu ya Bapak Ibu ya, @marywensu. Nah, nanti saya posting ya Bapak Ibu ya. Biar ada wajah-wajah Bapak Ibu semuanya. Oke? Iya. Ada Bu Irna, ada Pak Luis, ada Pak Randy, Pak Fian, Pak Joko Widodo, ya kan? Pak Febrianto, Pak Mugi, nah, Pak Musafa. Ada lagi yang mau buka kamera? Ayo, sudah? Sudah ya? Oke, Bapak Ibu, saya hitung ya. Yuk, tangannya begini dong, Bapak Ibu. Ini melambangkan kita pasti bisa ya, kita semangat, oke? Nah, berikan senyum terbaik Anda, supaya rezekinya juga datang. 1, 2, 3. Oke. Bentar ya, saya ambil dulu. Oke, Bapak Ibu, jadi terima kasih ya Bapak Ibu sudah bertahan sampai di sesi akhir. Semoga sharing saya malam hari ini bisa menjadi satu inspirasi dan motivasi untuk Bapak Ibu semuanya ya, terutama untuk Bapak Ibu yang belum bergabung ya. Semoga ini bisa menjadi satu pertimbangan untuk Anda mau bergabung di komunitas Yes Bapak Ibu ya. Jadi akhir kata saya tidak bermaksud untuk menggurui Bapak Ibu, saya hanya sharing apa yang saya tahu. Oke, terima kasih semuanya. Sampai jumpa di webinar komunitas Yes dan kelas-kelas online berikutnya ya. Sukses untuk kita semua. Be the best, go Royal Crown. Salam hebat luar biasa. Dadah semuanya. Selamat malam. Saya akan menjadi seorang juara. Salam hebat luar biasa. Saya akan menjadi seorang juara. Salam hebat luar biasa. Bersama komunitas Yes. Bersama komunitas Yes. Bersama komunitas Yes. Bersama komunitas Yes. Jangan berhenti untuk bermimpi. Capai target, yakinkan dirimu. Badai ini pasti berlalu.
Doa dan harapan jangan putus asa. Tak pernah berhenti untuk meraih mimpi. Tak pernah berhenti untuk wujudkan mimpi. Mindset konsisten adalah kunci, karena kita juara sejati. Saya akan menjadi seorang juara. Salam hebat luar biasa. Saya akan menjadi seorang juara. Salam hebat luar biasa. Bersama komunitas Yes. Bersama komunitas Yes. Bersama komunitas Yes. Bersama komunitas Yes. Kemenangan sudah di depan mata. Tetap fokus, optimis dan semangat. Berjuang raih semua mimpimu. Tetap melangkah dan terus maju. Tak pernah berhenti untuk meraih mimpi. Tak pernah berhenti untuk wujudkan mimpi. Mindset konsisten adalah kunci, karena kita juara sejati.